Angin menderu-deru menyapu aula yang kosong. Di pegunungan bersalju yang luas, aku tidak tahu kapan aku menjadi satu-satunya yang tersisa. Sebuah ide buruk muncul di benaknya, dan dia buru-buru terbang ke udara, mencari di 6 tempat Akademi Wanluo, Akademi Suanyin, Akademi Sijian, Lembah Guisen, dan bahkan Akademi Huangdao dan Akademi Wudao, tetapi tidak ada jejak siapapun. Fang Xing segera menjadi cemas, dan di depan aula utama gunung salju besar, dia menekan awan dan mengutuk dengan marah Wanluo, dasar orang menyebalkan tua, kamu bilang butuh waktu setahun untuk mengolah kekuatan gaib ini, dan aku bilang hanya butuh setengah tahun, dan sekarang kamu telah mengolahnya dalam waktu kurang dari setengah tahun, dan kamu benar-benar meninggalkanku dan membawa mereka pergi. Ini terlalu berlebihan. Suara marah bergema di depan aula utama gunung salju besar, tetapi tidak ada yang menanggapi kecuali suara angin. Dia mengeluarkan jimat giok untuk mengirim pesan, tetapi ternyata jimat itu redup. Tampaknya jarak yang bisa ditempuh alat komunikasi semacam ini sangat terbatas, paling jauh 100 mil jauhnya. Dan tidak diketahui sudah berapa lama Wanluo Laoguai dan yang lainnya pergi, jadi mereka tidak bisa dihubungi lagi. Hantu kecil, apa yang kau teriakkan di sini? Suara samar terdengar, dan seorang budak tua berjalan keluar dari aula samping. Dia adalah lelaki tua yang dulu bertugas menjaga Gua Sutra. Dia memegang beberapa buku giok di tangannya. Dia bertanggung jawab untuk menghancurkan teknik rahasia setelah semua orang meninggalkan gunung salju besar. Teknik rahasia di dalam gunung salju besar tidak boleh mudah bocor. Sekarang setelah semua murid telah menyelesaikan kultivasi mereka di sini, teknik rahasia harus dihancurkan. Orang tua, kemana mereka semua pergi? Fang Xing akhirnya menemukan seseorang dan bergegas ke arahnya. Orang tua itu meluangkan waktunya untuk membersihkan buku giok dengan metode rahasia khusus, dan berkata dengan tenang, tentu saja aku akan mencari kesempatan. Fang Xing menjadi semakin cemas di mana saya dapat menemukan peluang. Orang tua itu menatap Fang Xing dengan heran dan berkata, kamu juga murid gunung salju besar. Kamu seharusnya langsung pergi ke tanah kesempatan, tetapi kamu datang untuk bertanya kepadaku di mana kesempatan itu. Sayangnya, sudah terlambat. Sudah terlambat untuk memberitahumu sekarang. Guru tidak memberitahuku di mana kesempatan itu secara spesifik. Dia menyebutkan bahwa tanah kesempatan berada di sebelah barat negara bagian Bohai dan di sebelah selatan wilayah Chu. Jaraknya ribuan mil dari sini. Kamu tidak mengejar perahu Dharma Gunung Salju Besar. Dengan kekuatanmu sendiri, pada saat kamu sampai di sana, aku khawatir kesempatan itu sudah lama hilang. Otang pembawa sial, aku harus bergegas ke sana. Ketika Fang Xing memikirkan fakta bahwa ia tidak dapat berpartisipasi dalam kegembiraan yang diperlakukan begitu serius oleh 5 Jindan, ia menjadi cemas. Ia mengutuk dalam hatinya, lalu menunggangi awan hitam dan terbang langsung keluar dari gunung salju besar. Tak perlu dikatakan, dia cemas. Jika kesempatan itu ada di sebelah barat kerajaan Bohai, itu akan menjadi puluhan juta mil jauhnya dari Istana Bingin. Pada awalnya, dia naik kapal ajaib dari Sekte 100 Binatang untuk sampai ke sini, dan butuh lebih dari setengah bulan di jalan. Sekarang, jika dia tidak memiliki senjata ajaib terbang yang sangat cepat di tangannya, bahkan jika dia terbang tanpa henti, bagaimana dia bisa sampai di sana tepat waktu? Saya khawatir itu persis seperti yang dikatakan orang tua itu, saat orang-orang berdatangan, bunga-bunga sudah dingin. Dia dengan cepat terbang keluar lembah, dan sudah mulai berpikir apakah dia harus pergi ke Istana Bingin di dekatnya untuk bergerak, dan membawa senjata sihir terbang tingkat atas. Namun, pada saat ini, dia mendengar teriakan samar datang dari arah barat laut. Suara melengking dan tipis itu terdengar familiar. Dengan sedikit gerakan di dalam hatinya, dia berbalik dan terbang mendekat. Setelah terbang sejauh 3 atau 4 mil, dia melihat kilatan petir terbang cepat di depannya. Di tengah kilatan petir itu, ada kereta ungu emas, dan tidak jauh di belakang kereta itu, ada 4 sosok, 1 merah dan 3 hitam, mengejar mereka. Yang mulia, mohon segera berhenti, atau saya akan bersikap kasar kepada Anda. Yang 1 berbaju merah dan 3 berbaju hitam di belakang jelas adalah pelayan Yin dari Istana Raja Chu. Mereka semua berada di tahap pembangunan fondasi dan mengejar mereka di atas awan. Di dalam kereta ungu emas, terdengar suara cemas berteriak aku juga ingin pergi ke Ju Yao Ridge. Kakak laki-lakiku sudah pergi ke sana, dan murid-murid lain di Gunung Salju Besar juga sudah pergi ke sana. Mengapa kau ingin meninggalkanku? Jangan khawatirkan aku. Aku juga ingin pergi ke Ju Yao Ridge. Pelayan berjubah merah di belakangnya berteriak, Yang mulia, Putra Mahkota telah memerintahkan agar Anda tidak mewarisi tali naga Zeng dan tidak cukup kuat untuk menerima kesempatan itu. Dia telah memerintahkan saya untuk membawa Anda kembali ke istana kerajaan. Tolong jangan mempermalukan saya. Aku tidak peduli. Aku harus pergi ke Ju Yao Ridge. Jangan hentikan aku, atau aku akan memotong kepala kalian saat aku kembali. Setelah beberapa patah kata, Fang Xing mengerti keseluruhan ceritanya,
tetapi dia tercengang. Ternyata dia bukan satu-satunya yang terseret. Putri Cuci juga tertinggal karena dia tidak mewarisi tali naga Zeng. Gadis ini memiliki ide yang sama dengannya dan bertekad untuk pergi ke tempat di mana kesempatan itu berada. Begitulah cara dia melarikan diri dari pelayan Yin yang mengawalnya kembali ke istana Raja Chu. Hei, gadis, berikan saja senjata ajaib ini kepadaku. Fang Xing tersenyum puas, berpikir bahwa gadis ini benar-benar membawakannya harta karun, jadi dia mengambil bendera Wanling dan menukik ke bawah. Yang mulia, mohon maaf atas kekasaran saya. Pelayan Yin berpakaian merah itu sedang dalam tahap tengah pembangunan fondasi. Meskipun dia menggunakan semua kekuatan spiritualnya, dia tidak dapat mengejar kereta emas ungu itu. Sebaliknya, dia tertinggal sedikit. Dia menjadi cemas. Meskipun dia tahu bahwa jika dia memaksa kereta itu berhenti, Putri Cuci di dalam mungkin akan terluka, tetapi jika dia melarikan diri, apa yang menantinya tidak akan sesederhana hukuman. Rantai besi neraka, cepat. Pelayan Yin berjubah merah tidak peduli dengan hal lain. Dia mengeluarkan raungan keras, melambaikan tangannya dan melemparkan rantai hitam. Saat ini, jarak antara dirinya dan kereta telah meningkat dari 30 kaki menjadi hampir 100 kaki, tetapi rantai besi terlepas dari tangannya dan terus bertambah panjang, seperti ular berbisa hitam. Rantai itu terlempar ke belakang kereta ungu emas dengan kecepatan kilat, dan menjangkau roda seperti ular roh, melilitnya dengan erat. Kereta ungu emas itu ditarik oleh kekuatan yang sangat besar, dan tiba-tiba berhenti dengan keras, hampir terbalik. Putri, kamu baik-baik saja. Pelayan Yin berpakaian merah juga khawatir dan bergegas untuk melihat apakah Cuci di kereta terluka. Perampokan. Namun, sebelum dia berada dalam jarak 50 kaki dari kereta, sebuah bayangan gelap tiba-tiba melesat keluar dari samping, berteriak keras, dan mengayunkan telapak tangannya untuk memutuskan rantai besi yang melilit roda, lalu kepalanya terbentur kereta. Dengan suara pop, Putri Cuci, yang tampak sedikit pusing, terlempar keluar olehnya, dan separuh tubuhnya jatuh ke dalam lubang salju, kakinya yang panjang berayun seperti wortel. Angkat pantatmu, keretamu untukku, lebih baik kau pulang saja, haha. Fang Xing tertawa terbahak-bahak dan menggunakan mantra gravitasi untuk mengangkat kereta ke udara. Kemudian dia menuangkan kekuatan spiritual ke sumber sihir dan hendak mendorong kereta ke depan. Namun, pada saat ini, dia sedikit tertegun, karena tidak ada reaksi sama sekali setelah menuangkan kekuatan spiritual. Siapa kau, pengkhianat? Beraninya kau tidak menghormati Yang Mulia Putri. Kau pantas mati. Pelayan Yin berpakaian merah yang baru saja menyusul melihat pemandangan ini dan langsung terkejut. Dia begitu takut hingga keringat dingin keluar dari tubuhnya. Dia berteriak keras, tetapi tidak peduli dengan Fang Xing di udara. Dia bergegas ke Cuci untuk memeriksa luka-lukanya. Putri Cuci dengan hati-hati menarik dirinya keluar dari lubang salju, hanya untuk menemukan bahwa dahinya berdarah. Namun, dia pusing karena benturan itu, tetapi udara dingin di lubang salju membangunkannya. Dia mengenali dari tawanya bahwa pria yang merampok keretanya adalah Fang Xing. Selain itu, dia dilemparkan ke dalam lubang salju dengan cara yang memalukan, dan jatuh terbalik dengan cara yang sangat tidak senonoh. Dia sangat marah dan berteriak, Fang Xiaojiu, aku akan membasmimu. Pada saat ini, Fang Xing menjulurkan kepalanya keluar dari kereta dan berteriak, angkat pantatmu, mengapa kereta ini tidak bergerak? Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Dasar penjahat, bagaimana mungkin garis keturunan rendahanmu bisa mengendalikan urusan Istana Chu? Kami akan mencabik-cabikmu. Pelayan Yin berjubah merah merasa sedikit lega melihat Cuci tidak terluka parah. Dia mengayunkan rantai besi Yin Ming dan berguling ke arah kereta. Hanya garis keturunan kura-kura emas yang bisa mengaktifkannya. Fang Xing keluar dari kereta, melambaikan tangannya untuk menyingkirkan rantai besi Yin Ming, dan menatap Putri Cuci yang terbaring di atas salju. Dasar pengkhianat pemberani, kau cari kematian. Pelayan Yin berpakaian merah diabaikan oleh Fang Xing dan sangat marah. Dia berteriak keras, dan tubuhnya dipenuhi dengan aura pembasmi, berubah menjadi dua tangan besar yang tak terlihat, meraih ke arah Fang Xing. Dilihat dari momentumnya, sepertinya mereka ingin mencabik-cabik Fang Xing menjadi dua. Pada saat ini, tiga pelayan Yin berpakaian hitam yang baru saja tiba juga berteriak dengan marah, dan merapal mantra atau mengorbankan instrumen ajaib, menyerang Fang Xing dari tiga arah di belakang. Dia tidak akan dipukuli sampai mati secara langsung. Pada saat ini, jantung Cuci hampir melompat keluar dari tenggorokannya. Meskipun dia sangat membenci Fang Xing, dia bukanlah seorang pembasmi. Pelayan Yin berpakaian merah adalah seorang ahli bangunan fondasi tingkat keempat, dan tiga pelayan Yin berpakaian hitam juga berada di bangunan fondasi tingkat kedua dan ketiga. Mereka datang jauh-jauh dari istana kerajaan Chu untuk menjemputnya dan membawanya kembali ke istana. Kultivasi mereka sudah menjadi yang terbaik di antara para pelayan istana kerajaan Chu.
Bagaimana mungkin Fang Xiaojiu, yang tampaknya baru berada di tahap awal bangunan fondasi, menahan serangan gabungan dari 4 orang. Namun, tepat ketika dia mengira Fang Xiaojiu akan dipukuli hingga menjadi tumpukan daging, dia tiba-tiba melihat setan kecil itu mencibir, dan tangannya bergerak ke atas dan ke bawah seperti mendorong penggilingan. Pada saat yang sama, cahaya keemasan dan cahaya hitam dilepaskan. Dalam sekejap, kekuatan yang begitu kuat sehingga sulit untuk dilihat secara langsung dilepaskan. Cuci tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup matanya, tidak berani melihatnya secara langsung, tetapi yang dia dengar di telinganya hanyalah jeritan. Sesaat kemudian, ketika dia membuka matanya lagi, dia terkejut melihat pelayan Yin berpakaian merah sudah terjatuh lebih dari 10 kaki jauhnya, tubuhnya berkedut, dan ketiga pelayan Yin berpakaian hitam sudah terjatuh ke lereng salju 30 kaki jauhnya, darah mereka berceceran di tanah, dan di tanah di dekatnya, ada beberapa piring hijau yang pecah dan rantai besi yang bengkok, yang merupakan senjata ajaib yang digunakan oleh para pelayan Yin. Dan Fang Xiaojiu yang penuh kebencian itu berdiri di depannya dengan tangan terlipat, menatapnya dengan mata aneh. Apa yang akan kamu lakukan? Cuci menjerit ketakutan, sejenak terintimidasi oleh keganasan Fang Xing. Kamu telah diculik. Fang Xing terkekeh, melepaskan tali pengikat abadi, dan mengikat Cuci. Pengkhianat, beraninya kau, menculik sang putri. Keempat pelayan yang terluka tetapi tidak mati begitu ketakutan sehingga mereka bahkan ingin menculik putri Cuci. Beraninya para pengkhianat ini. Pertama, dia melempar Cuci yang linglung ke kereta, lalu mengumpulkan tas penyimpanan keempat pelayan Yin. Rantai di tanah cukup berguna, jadi dia mengumpulkan semuanya. Ketika dia mengeluarkan bendera Wanling dan hendak melambaikannya, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Matanya berbinar, dan dia segera mendatangi pelayan Yin berpakaian merah. Dengan suara wosh, dia mengangkat pedang terbangnya dan mengarahkannya langsung ke pelayan Yin berpakaian merah. Apa yang akan kamu lakukan? Meskipun pelayan Yin berpakaian merah itu terhempas oleh kekuatan besar Fang Xing, dia tidak mati. Dia langsung ketakutan dan berteriak dengan wajah pucat. Fang Xiaojiu, kamu tidak diizinkan membasmi siapapun. Cuci di dalam kereta juga menjulurkan kepalanya dan berteriak kepada Fang Xing. Hei, Fang Xing tersenyum samar dan mengabaikannya. Pedang terbangnya berputar cepat, dan cahaya perak melintas di langit. Dengan suara desisan, pelayan Yin berpakaian merah menutup matanya. Namun, setelah sekian lama menanti dengan putus asa, ajal tak kunjung tiba. Sebaliknya, ia merasakan hawa dingin di selangkangannya. Haha, jadi sebenarnya tidak ada. Fang Xing melirik tubuh bagian bawah pelayan Yin merah, dan akhirnya memuaskan rasa ingin tahunya. Dia tertawa keras, melotot ke pelayan Yin merah lagi, menyingkirkan spanduk Wanling, dan mengutuk dengan keras dasar Kasim Otang pembawa sial, kau beruntung. Aku tidak akan memberimu makan untuk Lao Xie untuk saat ini. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan naik ke kereta. Kita masih harus bergantung pada gadis ini untuk mengemudi, dan memberinya 4 nyawa sama saja dengan memberinya muka. Selain itu, Lao Xie sangat tidak suka memakan benda ini. Angkat pantatmu dan kendarai. Fang Xing menyilangkan kakinya, berbaring di kereta, menggosok tubuhnya dengan nyaman, dan memberi instruksi pada Cuci. Tidak, Cuci sangat membencinya hingga giginya gatal. Dia meminta Cuci untuk menyetir, tetapi Cuci menolaknya, meskipun mereka akan pergi ke tempat yang sama. Hei, apa kau percaya kalau aku akan membasmi keempat Kasim Otang pembawa sial itu sekarang juga? Fang Xing melotot ke arahnya. Dia telah memberikan wajahnya, tetapi gadis itu menjadi lebih bersemangat. Jika kau berani membasmi orang tanpa pandang bulu, aku akan basmi diri. Tanpa aku, apa yang bisa kau gunakan untuk mengendarai Purple Thunder Chariot? Cuci berkata dengan marah, dan sepertinya dia ingin menegosiasikan persyaratan dengan Fang Xing. Berani mengancamku. Fang Xing tiba-tiba mengarahkan jarinya dan menyegel meridian Cuci. Kamu tidak mengerti apa yang aku katakan, jadi aku akan mengatakan sesuatu yang bisa kamu mengerti. Apa yang akan kamu lakukan? Cuci berteriak gugup. Lepaskan pakaianmu. Jangan. Orang menyebalkan. Kamu bisa menyetir. Pertemuan. Kalau begitu, mari kita berangkat cepat. Pertama, lepaskan ikatanku, dan kembalikan pakaianku padaku. Aku memberimu baju yang robek, dan kupikir aku menyukainya. Kau orang menyebalkan sejati. Jika kamu tidak jujur, aku akan mengambil uangmu. Kereta petir ungu akhirnya berangkat dengan mulus, terbang ke langit bagaikan kilat. Ini adalah senjata sihir terbang kelas atas, dan kecepatannya berkali-kali lipat lebih cepat daripada kapal sihir yang ditumpangi Fang Xing ketika ia pertama kali datang dari Sekte 100 Binatang. Selain itu, jika ada cukup batu roh, ia dapat berteleportasi sekali setiap 3 jam, dan dapat berteleportasi sejauh 10.000 mil. Itu jauh lebih unggul daripada senjata sihir biasa.
Pada saat itulah Fang Xing menyadari bahwa kereta itu ternyata sangat luas, dengan sofa berukir dari bulu rubah, meja ungu dan cangkir giok, anggur berkualitas, ramuan, makanan lezat, dan anggur berkualitas. Hal ini membuat Fang Xing sangat senang. Dia berbaring di atas bulu rubah, memegang cangkir giok berisi anggur berkualitas di tangan kirinya dan kaki nangui hutan tingkat 7 yang diasapi kayu pir di tangan kanannya. Dia menyesap anggur dan menggigit daging. Hidupnya begitu indah. Kereta petir ungu ini adalah alat sihir terbang kelas atas. Cuci tidak perlu mengendalikannya sepanjang waktu. Faktanya, selama dia berada di dalam kereta, alat sihir itu dapat beroperasi. Namun, jika dia atau orang lain dari garis keturunan Chuangting tidak ada di dalam kereta, alat itu tidak dapat dikendarai secara normal. Ini adalah alat sihir yang dibuat khusus. Ini adalah perangkat pembatasan untuk melindungi garis keturunan bangsawan Chuangting. Tidak banyak kegunaan praktisnya. Angkat pantatmu, butuh berapa lama kita sampai di sana? Fang Xing bertanya pada Cuci yang duduk di depan kereta dengan ekspresi cemberut di wajahnya. Tidak tahu, aku akan menghajarmu. 3 hari. Oh, kapan orang-orang tua itu akan tiba? Tidak tahu. Aku harus mengalahkanmu. Ah, jangan kemari, mereka bisa menggunakan kekuatan sihir mereka untuk berteleportasi beberapa kali dan tiba dalam 1 hari. Telinga Fang Xing sakit karena teriakan Cuci. Dia duduk bersandar, mengupil, dan bertanya dengan marah, tidak bisakah kau berbicara dengan baik? Cuci berkata dengan marah, aku tidak bisa berbicara denganmu dengan baik. Fang Xing menghela napas dan berkata, kamu salahkan aku atas sifat burukmu. Cuci benar-benar terdiam. Pikirkanlah dia, putri Cuci yang bermartabat dari istana kerajaan Chu. Di mata semua orang, dia adalah sosok yang bermartabat, murah hati, dan lembut. Belum lagi 7 negara kecil di sekitarnya, bahkan keluarga kerajaan dari 4 negara besar Nanzan, Beimo, Sikin, dan Nanxiang telah lama memiliki utusan yang datang ke istana kerajaan untuk melamarnya. Siapa yang tidak bermimpi menikahi dirinya sendiri, yang merupakan ibu negara? Hanya saja saudara kerajaannya menekannya. Akan tetapi, sulit baginya untuk tidak marah ketika dia, yang merupakan orang yang tenang dan lembut, kebetulan berada di sini bersama Fang Xing. Orang menyebalkan ini tidak mencari alasannya dalam dirinya sendiri, tetapi malah menyalahkan sifat pemarahnya. Cuci mengabaikannya begitu saja dan duduk di samping sambil merajuk. Fang Xing bahkan lebih malas untuk memperhatikannya. Dia punya anggur dan daging tetapi masih butuh waktu untuk berlatih. Siapa yang peduli dengan wanita pemarah ini? Akhirnya, Cuci tidak dapat menahannya lagi dan bertanya kepada Fang Xing, kapan kamu berhasil membangun fondasimu? Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Fang Xing memutar matanya ke arahnya dan berkata, apa hubungannya ini denganmu? Cuci sangat marah mendengar kalimat ini sehingga dia tidak mau memperhatikannya. Setelah terdiam lama, dia bertanya lagi bagaimana kamu melawan keempat pelayan Yin itu. Fang Xing tersenyum bangga dan berkata, itulah kekuatan magis yang aku kembangkan. Bagaimana menurutmu? Bukankah itu hanya senjata ajaib yang kuat? Mengapa kau membanggakan kekuatan sihirmu? Meskipun Fang Xing berkata jujur, Cuci mengira dia berbohong saat melihat betapa santainya dia. Dia juga ingat bahwa saudara laki-lakinya dan leluhurnya pernah berdiskusi secara pribadi, dan keduanya percaya bahwa pelayan dari Sekte 100 Binatang ini telah menyelinap ke Gunung Salju untuk mencari peluang, menyembunyikan kekuatan aslinya. Tingkat kultivasinya yang sebenarnya seharusnya tidak terlalu tinggi, dan dia mungkin hanya memiliki beberapa senjata sihir yang kuat di tangannya. Cuci percaya pada penilaian saudara dan leluhurnya. Pada saat ini, sulit untuk percaya bahwa Fang Xing memiliki kemampuan untuk meledakkan 4 pelayan Yin dengan kekuatan magis. Secara alami, ia mengaitkannya dengan senjata ajaib yang dispekulasikan oleh saudara dan leluhurnya, dan agak meremehkan. Haha, kenapa kau peduli dengan apa yang kuandalkan? Lagi pula, aku sangat mampu dan akan membasmi saudaramu cepat atau lambat. Fang Xing secara terbuka mempublikasikan ambisinya di depan Cuci. Cuci tampaknya tidak khawatir. Dia memutar matanya dan berkata, jangan bermimpi. Bisakah kamu mengalahkan saudaraku hanya dengan senjata ajaib? Jaga dirimu baik-baik. Kamu telah membangun fondasimu. Bahkan jika kamu memiliki senjata ajaib yang kuat dalam kesempatan ini, kamu mungkin tidak dapat melindungi dirimu sendiri. Apa maksudnya? Fang Xing tertegun sejenak, berpikir bahwa gadis ini pasti mengatakan sesuatu yang lain. Mengapa tampaknya lebih sulit untuk melindungi dirinya sendiri setelah membangun fondasinya? Dalam hati Cuci, dia masih berpikir bahwa Fang Xing adalah terobosan sementara. Selain itu, dia telah diganggu oleh orang menyebalkan ini. Jadi dia dengan sengaja mengancam Fang Xing, tidakkah kamu tahu? Kali ini, bukan hanya tentang kekuatan yang diperhitungkan untuk merebut kesempatan. Alam spiritual memiliki peluangnya sendiri, dan alam pembentukan fondasi memiliki peluangnya sendiri.
Dengan kata lain, hanya mereka yang memiliki kekuatan dan kinerja luar biasa di setiap alam yang bisa mendapatkan kesempatan. Jika kamu belum menembus alam, kamu masih memiliki kekuatan untuk bersaing dengan orang lain di alam spiritual. Tetapi jika kamu telah menembus alam untuk sementara, kamu akan kehilangan semua kentunganmu di hadapan para master alam pembentukan fondasi. Tidak heran Patriark Quan Luo tidak membawamu bersamanya. Apakah ada hal seperti itu? Fang Xing akhirnya mengerti mengapa ada dua orang jenius di alam pembentukan pondasi dan alam gerakan spiritual di dalam gunung salju besar. Jika dia ingin meningkatkan kekuatannya, bukankah lebih baik untuk langsung meningkatkan kultivasinya satu tingkat? Baru pada titik ini saya mengerti pepatah ini. Apa yang terjadi dengan Ye Guyin dan Hou Guimen? Fang Xing tiba-tiba teringat kedua orang ini. Mereka juga menerobos sementara di gunung salju. Cuci memandang Fang Xing dengan jijik dan berkata, bisakah kau membandingkannya dengan mereka? Saudari Ye dan kakak senior Hou sama-sama sangat berbakat. Mereka adalah para jenius yang telah mengumpulkan cukup banyak pengalaman di alam spiritual. Sekarang setelah mereka meningkatkan kultivasi mereka, mereka setidaknya dapat membentuk fondasi yang sempurna. Selain itu, mereka berdua memiliki kekuatan masing-masing. Setelah memasuki batas peti mati misterius bersama saudara lelakiku, mereka dapat banyak membantu dan berbagi kesempatan untuk membangun fondasi. Cek, bakat yang luar biasa. Salah satu dari mereka diterbukai olehku, dan yang satu lagi dipukul sampai pingsan olehku. Fang Xing bergumam, meremehkan kata-kata Cuci, dan tiba-tiba memikirkan hal lain, dan bertanya, bagaimana kamu tahu? Meskipun monster tua Wan Luo tidak pernah memberitahunya apa sebenarnya kesempatan ini, dia telah menyebutkan bahwa kesempatan ini adalah rahasia terbesar di dunia kultivasi. Bahkan dia tidak dapat menjelaskannya dengan jelas, dan murid-murid biasa hampir tidak tahu apa-apa tentangnya. Gadis Cuci ini sebenarnya ditahan oleh seseorang dan tidak dimaksudkan untuk dibawa serta, jadi bagaimana dia tahu begitu banyak? Melihat Fang Xing bertanya dengan rasa ingin tahu, Cuci enggan berbicara. Dia memiringkan kepalanya dan berkata, aku tidak ingin memberitahumu. Fang Xing tidak mengatakan apa-apa, matanya terpaku pada pakaiannya. Cuci merasakan hawa dingin di hatinya saat menatapnya. Dia menutupi dadanya dengan tangannya dan berteriak, apa yang ingin kamu lakukan? Fang Xingdao tiba-tiba aku tidak suka pakaianmu. Cuci merasa takut sekaligus marah, lalu mengumpat bisakah kau berhenti bersikap tidak tahu malu. Jika kau menyentuh pakaianku lagi, aku akan melawanmu sampai mati. Fang Xingdao siapa bilang jurus ini paling efektif? Cuci terdiam. Dia tahu bahwa bocah ini benar-benar berani bertindak, jadi dia harus menjawab dengan jujur apa yang aneh tentang ini. Berita tentang kesempatan besar ini pertama kali disampaikan ke berbagai kekuatan oleh Kuil Lingshan. Chu Wangting kami mendapatkan salinannya beberapa tahun yang lalu. Para leluhur dan kaisar juga mendiskusikannya dan tidak menyembunyikannya dariku. Aku mendengar sebagian darinya di sekitar mereka, jadi aku secara alami mengetahuinya. Fang Xing mendengarkan dan tiba-tiba menjadi bersemangat. Dia menatap Cuci dengan mengancam dan berkata, ceritakan semua yang kau tahu. Cuci berkata Fang Xingdao jika kau tidak memberitahuku, aku akan menanggalkan pakaianmu. Cuci sangat marah hingga dia melompat dan memukul kepalanya dengan keras. Dia menutupi kepalanya dengan satu tangan, air mata mengalir di rongga matanya. Dia meletakkan satu tangan di pinggangnya dan hampir menangis. Dia berkata kepada Fang Xing dengan marah beraninya kau menggertakku, dasar orang menyebalkan. Aku peringatkan kau, jika kau berani menyentuh pakaianku lagi, aku akan menggigit lidahku dan basmi diri sekarang. Kau bisa terbang ke Ju Yao Ridge sendiri. Melihat Cuci hendak menangis, kesombongan Fang Xing pun sedikit melemah. Ia menundukkan kepala dan tidak menatapnya. Ia bergumam, kepalamu terbentur dan kau menyalahkanku. Kau siap basmi diri kapan saja. Tidak bisakah kau bersikap pemarah seperti itu? Cuci. Setelah sekian lama, Cuci mencoba menenangkan dirinya dan berkata dengan serius Fang Xiaojiu, aku ingin membahas beberapa syarat denganmu. Jika kau setuju, aku akan memberitahumu semua yang aku tahu, dan aku akan bekerja sama denganmu dalam perjalanan ke Jue Yao Ridge. Ini bagus untuk kita berdua. Bagaimanapun, kita memiliki tujuan yang sama. Tetapi jika kau tidak setuju, aku tidak akan memberitahumu bahkan jika kau membasmiku. Melihat ekspresinya yang serius seolah hendak menegosiasikan suatu persyaratan, Fang Xing mengusap dahinya tanpa daya dan berkata, baiklah, katakan apa yang ingin kau katakan. Cuci menutupi kepalanya dan duduk lagi, dengan tangan di pinggangnya, dan berkata dengan serius pertama, kamu tidak boleh menyentuh pakaianku lagi. Fang Xingdao lalu bagaimana dengan kau yang menyentuhku? Cuci mendengus dan berkata, aku tidak akan menyentuhmu. Fang Xing menghela nafas dan berkata, bagaimana dengan yang kedua? Cuci berkata aku tidak diculik olehmu, kita hanya bekerja sama, mari kita bahas bersama. Fang Xing memutar matanya dan bertanya,
ada lagi. Cuci tiba-tiba menjadi marah dan menggertakkan giginya dan berkata, selamanya, jangan pernah panggil aku, angkat pantatku lagi. Fang Xing tertawa dan berkata, oke, aku akan melawanmu. Cuci yang lembut dan berbudi luhur tiba-tiba mengangkat alisnya dan menerkam Fang Xing seperti macan tutul betina, menungganginya yang sedang tertawa terbahak-bahak hingga ia membungkuk ke belakang. Ia menggertakkan giginya dan mengayunkan kedua tinjunya ke bawah seperti hujan dan angin. Pada akhirnya, ketiga aturan itu berhasil, dan Cuci, yang bergegas untuk bertarung dengan Fang Xing, mengalami dua benjolan di kepalanya. Cuci menyadari bahwa berkelahi dengan orang menyebalkan ini jelas bukan ide yang bagus, jadi dia mulai berunding dengan Fang Xing. Fang Xing, yang sangat ingin tahu lebih banyak tentang peluang yang sedang dicarinya, tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan dengan gadis ini, jadi dia tidak punya pilihan selain setuju. Tentu saja, tidak ada yang tahu apa yang dipikirkannya. Hanya gadis bodoh yang bisa bernegosiasi dengan perampok. Kesempatan ini terkait dengan 9 peti mati di langit. 9 peti mati di langit. Apa artinya? Mereka adalah 9 peti mati di langit. Omong kosong, bagaimana bisa ada peti mati di langit? Jika aku bilang ya, maka ya, apakah kamu masih ingin mendengarnya? Oke, teruskan bicara. Ada peti mati di langit. Sungguh sial. Kau, jangan ganggu aku lagi. Kalau tidak, aku tidak akan bicara padamu lagi meskipun kau melepaskan pakaianku. Baiklah, lanjutkan. Kamu punya sifat pemarah. Cuci sangat marah hingga giginya gatal, tetapi dia masih menahan amarahnya dan melanjutkan dikatakan di antara para kultivator generasi tua bahwa entah sejak kapan, 9 peti mati misterius telah muncul di langit di atas benua Tianyuan kita. Tidak seorang pun tahu kapan mereka muncul atau dari mana mereka berasal. Sejak seorang pendahulu tertentu menemukannya lebih dari 1000 tahun yang lalu dan membukanya, mereka telah mengambang entah berapa tahun, seperti bintang. Selama bertahun-tahun, banyak sekali kultivator yang mencoba mencari tahu rahasia mereka, tetapi semuanya gagal. 9 peti mati misterius ini memiliki kekuatan yang sangat dahsyat yang tidak dapat dieksplorasi hingga 700 tahun yang lalu, ketika salah satu peti mati misterius itu dibuka dan cahaya jatuh dari dalam ke tanah di suatu tempat di utara Dongsheng Sensu. Namun, rahasia ini terlalu mengejutkan, jadi tidak banyak orang di dunia kultivasi yang mengetahuinya. Peti mati misterius itu terbuka. Fang Xing bergumam pada dirinya sendiri, samar-samar memikirkan sesuatu. Cuci mengangguk dan berkata, itu adalah pertama kalinya peti mati misterius itu dibuka. Hanya beberapa kekuatan besar yang mengetahuinya dan mengirim orang untuk menyelidikinya. Orang luar tidak mengetahui hasil penyelidikan mereka. Mereka hanya tahu bahwa itu telah memicu malapetaka di Dongsheng Sensu. Banyak guru, keluarga bangsawan, dan sekte yang musnah, dan banyak guru dan keluarga bangsawan baru yang bangkit setelah malapetaka itu. Bertahun-tahun kemudian, berita mulai menyebar. Dikatakan bahwa peti mati misterius itu mendarat di tanah cahaya, dan teknik kultivasi yang tak terhitung jumlahnya, resep pengobatan rahasia, dan bahkan senjata dan artefak ajaib pun muncul. Singkatnya, itu adalah kesempatan besar yang dikirim dari surga. Bahkan keluarga kuno yang paling kuat dan tanah suci berusia 10.000 tahun pun tidak dapat menahan godaan, dan mereka tidak akan ragu untuk bertarung dan menimbulkan masalah untuk ini. Fang Xing tiba-tiba menepuk kepalanya, yang membuat Cuci terkejut. Dia bertanya, ada apa denganmu? Fang Xingdao tidak apa-apa, lanjutkan saja. Cuci menatapnya dengan aneh, lalu berkata, sejujurnya, itu adalah pertama kalinya peti mati misterius itu dibuka. Meskipun sekte-sekte besar dan keluarga-keluarga kuno di Dongsheng Senzu berusaha sekuat tenaga untuk memblokir berita itu, beberapa berita masih muncul selama beberapa ratus tahun terakhir. Apa yang kita ketahui adalah dari berita ini, dan beberapa aturan dan tabu tentang peluang peti mati misterius itu juga diperoleh dari sini. Pada titik ini, Cuci melirik Fang Xing dan melanjutkan, sejak terakhir kali peti mati misterius dibuka dan mendarat, tampaknya peluang peti mati misterius bukanlah sesuatu yang dapat diperoleh siapapun. Tampaknya memiliki aturan ketatnya sendiri. Meskipun ada banyak buku rahasia, resep pil misterius, dan senjata ajaib, tidak semua orang dapat memperolehnya. Beberapa faktor keberuntungan bahkan lebih besar daripada kultivasi. Dahulu kala di Dongsheng Senzu, kelompok pertama yang memasuki area terlarang Suanguan sebagian besar adalah monster tua yang langka, tetapi kelompok orang ini menderita banyak korban, sebagian besar dari mereka terluka oleh larangan Suanguan dan meninggal. Namun, keluarga besar di Dongsheng Senzu tidak mau menyerah, dan malah mengirim lebih banyak orang lagi. Setelah banyak upaya, mereka menemukan bahwa bagi Suanguan, usia tulang adalah kriteria yang paling penting. Beberapa kultivator muda namun kuat dengan mudah memperoleh buku-buku rahasia yang berharga setelah masuk, sementara beberapa monster tua dengan tulang-tulang tua namun kultivasinya kuat dibatasi selangkah demi selangkah. Mereka tidak hanya tidak memperoleh apa-apa,
tetapi banyak dari mereka yang mati. Karena alasan inilah ketika berita datang dari kuil Lingshan bahwa peti mati misterius itu akan dibuka untuk kedua kalinya, persiapan dilakukan di Gunung Salju Besar. Mata Fang Xing membelalak, dan dia bertanya, bisakah kuil Lingshan mengetahui sebelumnya kapan peti mati misterius itu akan dibuka? Cuci menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu tentang itu, tetapi menurut spekulasi saudara dan leluhurku, waktu dan tempat pembukaan peti mati misterius itu dapat disimpulkan secara kasar dari bintang-bintang, tetapi waktu dan tempat yang spesifik sulit diprediksi. Kita hanya dapat mempersiapkan diri terlebih dahulu dan bergegas ke saat pertama kali peti mati misterius itu mendarat, dan berusaha untuk memasukinya sesegera mungkin untuk mencari peluang. Tidak heran si tua bangka Wan Luo itu bahkan tidak menungguku dan melarikan diri bersama anak buahnya. Fang Xing mengangguk diam-diam, lalu berkata dengan cemas apakah kita akan kehilangan segalanya saat kita pergi ke sana. Cuci tertawa dan berkata, itu tidak akan terjadi. Konon, kesempatan untuk mendapatkan peti mati misterius pertama di Dongsheng Shenzhou memakan waktu 3 tahun penuh, dan belum sepenuhnya diperoleh. Hingga saat ini, kesempatan itu masih ada, tetapi telah diblokir oleh beberapa kekuatan besar di Dongsheng Shenzhou, dan orang-orang biasa tidak diizinkan untuk mendekat. Kesempatan untuk mendapatkan peti mati misterius kedua pasti tidak akan diperoleh sepenuhnya dalam waktu singkat. Fang Xing menghela napas lega dan berkata, untungnya, hartaku tidak akan direnggut oleh mereka. Cuci memutar matanya ke arahnya kapan aku menjadi bayimu. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Fang Xing tahu karena aku mendengar ada harta karun di sana. Setelah mengajukan beberapa pertanyaan yang lebih rinci, Fang Xing menjernihkan banyak keraguannya. Namun, keraguan baru juga muncul. Berdasarkan perbedaan di antara keraguan-keraguan ini, Fang Xing memilah mana yang dapat ia temukan jawabannya dan mana yang dapat ia abaikan. Jawabannya sangat sederhana apakah benar-benar ada banyak peluang di peti mati misterius itu. Ketika peti mati misterius pertama jatuh, ada banyak kesempatan, tetapi apakah peti mati misterius kedua akan sama dengan yang pertama? Pertanyaan lainnya, apakah cermin dewa dan Ibel Yin yang serta peta pemenggalan yang saya peroleh di awal berhubungan dengan peti mati misterius pertama? Dia juga samar-samar ingat bahwa Bai Qianzhang pernah menyebut gambar pemenggalan itu sebagai gambar pemenggalan Suangwan. Apa artinya ini? Dan Xiao Jianming juga pernah berkata bahwa cermin dewa dan Ibel Yin yang adalah harta langka di peti mati Suan. Apakah itu juga terkait dengan peti mati Suan? Jika benda-benda ini keluar dari peti mati misterius pertama, maka tampaknya ada banyak sekali benda baik di dalam peti mati misterius ini. Adapun keraguan yang tidak ingin Anda pikirkan, keraguan itu bahkan lebih sederhana. Misalnya, apa sih sebenarnya peti mati misterius ini? Bahkan beberapa monster tua yang tersisa di dunia tidak dapat memecahkan masalah ini, jadi mengapa Anda harus memikirkannya sendiri? Setelah memikirkannya berulang-ulang, semua masalah dalam benak Fang Xing mengerucut pada satu pertanyaan. Ada harta karun di sana, ambillah. Setelah memikirkan semua ini, Fang Xing terus menguap dan merasa mengantuk. Dia berbalik dan melihat Cuci tertidur sambil bersandar di sofa giok. Putri kecil Cuci ini benar-benar naif. Dia bisa tertidur di samping pria tampan seperti dia. Fang Xing tersenyum tak berdaya dan melihat bahwa hanya ada mantel bulu rubah di kereta. Dia ragu-ragu sejenak, menutupi dirinya dengan mantel itu dan tertidur. Kereta petir ungu, yang ditenagai oleh batu-batu spiritual, terbang cepat namun senyap di udara, dengan mantap dan tenang. Fang Xing tertidur sejenak, namun mendapati dirinya tidak dapat tertidur lagi, jadi dia mencondongkan tubuh ke arah Cuci, menutupinya dengan setengah mantel bulu rubah, dan melanjutkan tidurnya. Cuaca di langit malam sangat dingin, sehingga mereka yang melakukan latihan spiritual pun perlu menutupi diri dengan sesuatu ketika ingin bermeditasi atau tidur. Lagi pula, aku masih dalam tahap membangun fondasi, tapi gadis ini lincah sekali. Akan buruk jika dia mati kedinginan. Ketika Cuci bangun keesokan harinya, dia melihat bulu rubah yang melilitnya. Kebencian di matanya terhadap Fang Xing jauh berkurang. Dia mendengus pelan dan berkata, aku tidak menyangka bahwa bandit kecil sepertimu akan tahu bagaimana cara mengurus orang lain. Kamu akan memberiku bulu rubah. Wajah Fang Xing muram, dan dia mengucapkan beberapa patah kata di sela-sela giginya. Tahukah kamu bahwa kamu suka menggulung selimut di tengah malam? Dia diam-diam bersumpah dalam hatinya bahwa dia tidak akan pernah menjadi orang baik lagi. Setengah dari bulu rubah milik mereka masing-masing disapu oleh gadis ini, menyebabkan dia membeku di tengah malam. Setelah bangun, dia ingin mencekik gadis ini sampai mati. Dia pikir dia sedang menunjukkan gayanya. Mereka bertengkar dan tersandung sepanjang jalan, tetapi untungnya mereka akhirnya semakin dekat dengan daerah Juyao Ridge. Mereka bertemu lebih banyak kultivator di sepanjang jalan, beberapa dari mereka mengendarai perahu ajaib, beberapa mengendarai binatang buas, dan beberapa terbang di atas awan.
Ada juga beberapa kultivator di wilayah Lingdong yang menunggang kuda dan menerbangkan pedang di tanah. Mereka sendirian atau berkelompok 3 atau 5 orang, menuju Juyao Ridge. Tentu saja, tidak semua kultivator ini mengetahui peluang tersebut setelah menerima pesan dari Kuil Lingshan. Banyak dari mereka merasakan sesuatu yang aneh di Juyao Ridge dan datang untuk menyelidiki. Yang lainnya mendengar sedikit demi sedikit informasi dari keluarga dan sekte tertentu sehingga mereka dengan berani datang untuk mencoba peruntungan mereka menjadi abadi. Seiring berjalannya waktu, akan semakin banyak orang seperti ini. Waktunya masih singkat, dan mereka yang bergegas datang hanyalah beberapa orang kultivator yang memanfaatkan lokasi geografis dekat Juyao Ridge. Pada tengah malam di hari ketiga, kereta petir ungu akhirnya mendekati arah Juyao Ridge. Di udara, mereka sudah bisa melihat cahaya spiritual yang berkelap-kelip di langit yang jauh. Bahkan udara dipenuhi dengan energi spiritual yang melimpah, dan setiap napas membuat orang merasa seolah-olah tubuh mereka dipenuhi dengan energi spiritual. Ini mengejutkan Fang Xing dan Cuci, dan mereka berdiri di depan jendela dan melihat keluar. Apakah disitulah peluangnya berada? Cuci mendesah pelan, matanya penuh kerinduan. Saya khawatir wilayahnya lebih dari 3.000 mil. Fang Xing menatap area dengan cahaya berkilauan di ujung langit dan berkata dengan takjub. Saya pikir kesempatan itu mungkin sebuah gua atau gunung, tetapi saya tidak menyangka bahwa area yang ditutupi oleh cahaya spiritual itu tampak sangat luas dari tempat ini. Saya tidak tahu seberapa besar area itu ketika saya mendekat. Jika tempat-tempat yang ditutupi oleh cahaya spiritual itu semuanya adalah tempat-tempat yang terdapat kesempatan, maka tempat kesempatan peti mati misterius itu mungkin sebesar kota dengan penduduk sejuta orang. Saat keduanya mendesah, mereka tiba-tiba merasakan kereta petir ungu bergetar, dan lingkaran sihir angin yang dikendalikannya benar-benar kehilangan kemampuan untuk bertahan di udara sejenak. Setelah melaju-maju sekitar 100 kaki atau lebih karena inersia, bagian depan kereta jatuh ke tanah. Keduanya terkejut sekaligus, dan Putri Cuci hampir membentur kepalanya di kereta. Untungnya, Fang Xing menangkapnya di udara dan menyelamatkannya. Fang Xing berteriak, "Tidak bagus, energi spiritual ini memiliki kemampuan untuk melarang terbang. Senjata sihir terbang tidak bisa bekerja. Ayo turun." Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangannya untuk mengangkat Cuci. Sayap emas berkelebat di belakangnya, dan mereka berputar seolah-olah ratusan pedang terbang berputar pada saat yang sama. Dengan suara berderak, mereka membelah kereta menjadi beberapa bagian, dan bergegas keluar dari kereta guntur ungu yang turun dengan cepat, terbang di udara dengan kekuatan sayap emas. Baru pada saat inilah dia menyadari bahwa cahaya spiritual yang menyelimuti tempat peti mati misterius itu mendarat sebenarnya adalah sebuah batasan yang sangat kuat. Dia bisa merasakan energi spiritual yang melimpah di sini, tetapi itu juga berarti bahwa tempat ini telah memasuki jangkauan batasan tersebut. Meskipun dia memiliki kekuatan Yin dan Yang, cermin dewa dan ibel, dia tidak dapat melihat melalui batasan di sini dan terperangkap dalam keheningan. Di bawah perlindungan pembatasan ini, dia tidak dapat menggunakan senjata ajaib yang dapat melayang di udara ini. Namun, 180.000 pedangnya diubah dari metode rahasia klan Peng, dan hampir dapat dianggap sebagai sayap sungguhan, sehingga dia dapat terbang di udara mengikuti angin. Namun, sayap-sayap ini, yang diubah oleh kekuatan spiritual, menghabiskan banyak kekuatan spiritual dan tidak dapat dioperasikan secara berkelanjutan. Teknik terbang di awan. Fang Xing berteriak dan menunjuk jarinya. Awan hitam dengan cepat mengembun di depannya. Namun, tampaknya ada kekuatan tak terlihat yang mengganggu. Awan yang membubung tinggi yang dapat dengan mudah dipanggilnya pada hari kerja tidak dapat terbentuk untuk waktu yang lama saat ini. Fang Xing memiliki beberapa kesadaran di dalam hatinya, jadi dia melepaskan gagasan untuk terus mengembunkan awan. Dia menyingkirkan sihirnya, mengambil Cuci, dan menggunakan kekuatan pengendali angin dari dua sayap emas di belakangnya, dia membungkuk dan bergegas menuju tanah. Selama proses ini, Cuci sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat dan dia terus berteriak, tetapi Fang Xing mengabaikannya. Ledakan. Fang Xing mendarat di tanah, berdiri di atas batu biru besar, yang hancur berkeping-keping oleh kakinya. Cuci masih berteriak, membuat gendang telinga Fang Xing mati rasa. "Kamu sudah mendarat, mengapa kamu masih berteriak?" Cuci kemudian dengan hati-hati menarik kepalanya keluar dari rongga bahu Fang Xing, melihat sekeliling, dan dengan tergesa-gesa berusaha untuk melompat turun. Dia kemudian menjepit lengan Fang Xing dengan erat dan dengan marah bertanya, "Mengapa kamu terbang turun begitu cepat?" Fang Xing memukul kepalanya dengan popcorn dasar jalang, "Beraninya kau mencubitku." Cuci menggertakkan giginya, ingin segera menyerangnya, tetapi dia tidak berani. Dia menghentakkan kakinya dengan penuh kebencian dan berkata, "Aku tidak akan pernah berbicara denganmu lagi. Aku akan mencari saudara dan leluhurku." Setelah mengatakan itu, dia melarikan diri dan menghilang ke dalam pegunungan dan hutan dalam waktu singkat.
Fang Xing menghela napas dan duduk di akar pohon tua yang berbonggol. Setelah menunggu beberapa saat, dia mendengar Cuci berlari kembali sambil berteriak. Dia berlari lebih cepat daripada saat dia berjalan. Di belakangnya, sekelompok nangui hutan yang lebih besar dari bison mengejarnya sambil menggeram. Cuci sangat takut hingga dia hampir menangis. Dia memegang payung di tangannya, yang tampaknya merupakan senjata ajaib, untuk sementara waktu melindunginya. Selamatkan aku cepat. Cuci berlari ke arah Fang Xing tanpa menghiraukan apapun, wajahnya dipenuhi air mata. Sehat, Fang Xing terbang ke udara, dengan bendera hitam besar di tangannya. Dia melambaikannya di udara, dan tiba-tiba aura yang menakjubkan dilepaskan. Sekelompok besar nangui hutan tiba-tiba gemetar hebat, dan mereka tergeletak di tanah dengan gemetar dan tidak berani bergerak. Ada banyak sekali ibel kuat yang disegel dalam bendera 10.000 roh. Ketika aura dilepaskan, binatang ibel yang belum berubah tidak berani melakukan perlawanan apapun. Kamu juga seorang kultivator di puncak alam gerakan spiritual, tetapi kamu sebenarnya takut pada sekelompok monster nangui hutan tingkat 8. Fang Xing agak terdiam dan menceramahi Putri Cuci yang gemetaran yang bersembunyi di belakangnya. Meskipun dia telah lama menemukan bahwa daerah ini penuh dengan gunung-gunung yang buruk dan rawa-rawa yang buruk, dan penuh dengan hutan hantu dan tanaman merambat yang aneh, dan Cuci adalah orang yang tidak pernah meninggalkan rumah dan memiliki pembantu untuk membuatkan teh ramuan untuknya bahkan ketika dia minum air, dia pasti tidak akan bisa pergi dan harus kembali untuk menemukannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan kembali secepat itu. Yang paling menyebalkan adalah dia benar-benar dikejar kembali oleh sekelompok monster nangui hutan peringkat 8. Mereka sangat ganas. Cuci masih kaget dan ketakutan melihat segerombolan nangui hutan tergeletak di tanah. Apa gunanya berlatih untuk orang sepertimu? Fang Xing menghela napas tanpa berkata apa-apa dan berkata, jika kamu begitu penakut, jangan berlarian. Ketika aku mendarat tadi, aku sudah melihat bahwa daerah ini seperti ini. Ada banyak sekali hantu jahat, roh jahat, dan ibel di pegunungan yang malang itu. Selain itu, medannya rumit. Kamu tidak bisa melarikan diri jika berlarian seperti ini. Jika kamu tidak hati-hati, kamu akan diseret ke dalam kubur oleh zombie dan menjadi pengantin hantu. Aku terlalu malas untuk menyelamatkanmu. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Cuci bahkan lebih ketakutan setelah mendengar ini, dan bertanya dengan hati-hati, apa yang harus kita lakukan? Fang Xing berkata ketika aku mendarat tadi, aku melihat sekelompok orang berkumpul sekitar 3 atau 400 mil jauhnya. Aku pikir pasti ada sebuah kota di sana, dan kota itu pasti cukup besar. Mari kita pergi ke kota itu terlebih dahulu untuk mendapatkan beberapa informasi. Cuci mengangguk cepat, tetapi dia merasa dilema bagaimana kita bisa sampai di sana. Sebenarnya, dia menyesal berjalan kurang dari 100 kaki. Ini adalah tempat terkutuk, penuh rawa dan hutan aneh. Setelah berjalan beberapa langkah, sepatunya ternoda lumpur. Namun, dia marah pada Fang Xing dan tidak ingin kembali untuk mencarinya. Dia berjalan maju dengan marah dan segera melihat beberapa nangui hutan kecil mencari makanan. Mereka lucu, tetapi saat dia mengambil satu, nangui hutan besar itu datang. Bukankah kau yang memimpin tunggangan ke sini? Fang Xing menunjuk sekelompok nangui hutan yang tergeletak di tanah dan merasa bahwa Cuci telah melakukan hal yang baik. Naik. Cuci sangat ketakutan hingga dia menarik lengan Fang Xing dengan erat. Aku tidak akan mengendarainya bahkan jika kau membasmiku. Jika kamu tidak mau naik, tetaplah di sini. Fang Xing tidak akan mentolerir kebiasaan buruknya dan hanya memberinya dua pilihan. Tidak ada cara lain. Setelah ragu-ragu sejenak, Cuci akhirnya berkompromi. Namun, dia tidak berani menunggangi nangui hutan sendirian, jadi dia dengan enggan menunggangi pemimpin nangui hutan terbesar bersama Fang Xing. Pemimpin itu tingginya hampir 2 meter, hampir seukuran 2 ekor sapi, dengan cahaya dingin berkedip di matanya yang dalam, 2 taring di mulutnya seperti pisau baja, dan rambut baja di tubuhnya lurus seperti jarum besi, yang sangat menakutkan. Fang Xing pergi ke mobil guntur ungu yang rusak dan mengeluarkan bulu rubah tebal untuk melindunginya, yang membuatnya merasa jauh lebih baik. Haha, ayo berangkat. Fang Xing duduk di punggung nangui hutan, dengan Putri Cuci duduk menyamping di depannya. Dia juga merasa sedikit kagum. Dengan teriakan keras, pemimpin nangui hutan itu bergegas maju, memercikkan lumpur seperti kepulan asap hitam. Dengan Fang Xing dan nangui hutan besar di sini, hutan hantu yang begitu menakutkan di mata Cuci tidak lagi menjadi sesuatu yang perlu ditakuti. Tidak peduli apakah itu binatang ibel atau roh jahat, Fang Xing akan mengalahkan mereka semua dengan lambaian benderanya. Ketakutannya hilang, dan dia menjadi lebih suka bermain-main. Bagaimanapun, dia lahir dan dibesarkan di istana kerajaan. Bagaimana mungkin dia bisa menunggangi nangui hutan atau menjelajahi hutan yang gelap? Saat ini, saya merasa sangat segar.
Setelah berjalan melalui hutan selama 2 atau 3 jam, mereka melihat jalan utama dan sebuah kota besar yang dibangun di depan gunung. Tembok kota itu agak bobrok, tetapi skalanya sangat besar dan gelap, seperti binatang prasejarah. Saat ini, ada banyak pejalan kaki di jalan menuju kota, tetapi kebanyakan dari mereka adalah pembudidaya. Fang Xing menunggangi Nangui hutan menuju lelaki tua yang paling dekat dengannya, melihat ke bawah dari atas, dan menanyakan tentang berita kota dan Zhu Yaorich. Orang tua itu hanya berada di tingkat ke-6 kekuatan spiritual. Ketika dia tiba-tiba melihat Raja Nangui hutan tingkat ke-8, dia sangat takut sehingga dia menceritakan semua yang dia ketahui. Oh, ada tempat yang bagus. Cocok untukku memberi makan Lao Xie. Setelah mendengarkan perkataan lelaki tua itu, Fang Xing tampak sedang memikirkan sesuatu. Ia memberi lelaki tua itu batu roh bermutu tinggi sebagai hadiah, dan menamparkan pantat Nangui hutan itu. Asap mengepul, dan Nangui hutan itu berlari ke arah kota Dianjiang, menarik perhatian orang yang lewat dan menjauh darinya di kedua sisi jalan. Kota besar di depan disebut kota Dianjiang. Konon, selama perang besar untuk mengusir monster, kultivator agung umat manusia memilih prajurit di sini dan memilih 300 kultivator untuk membasmi monster yang bermigrasi. Kota ini sangat penting dan disebut Dianjiang. Di dalam Zhu Yaorich, terdapat ribuan mil tanah merah, yang setengahnya ditumpahkan oleh para pembudidaya yang berkumpul di sini. Jika seseorang ingin pergi ke Zhu Yaorich dari arah wilayah Chu, kota ini juga merupakan tempat yang wajib dikunjungi. Jika Anda pergi ke Zhu Yaorich dari utara, Anda harus melewati kota ini, jika tidak, Anda harus melintasi pegunungan dan hutan belantara yang tak berujung. Jika Anda memiliki senjata sihir terbang, Anda tentu dapat terbang dengan mudah, tetapi sekarang terbang dilarang dalam radius 3.000 mil, dan para pembudidaya tidak akan cukup bodoh untuk mengandalkan kaki mereka sendiri untuk melewati pegunungan dan hutan belantara. Tentu saja, yang lebih penting, ketika Anda datang ke kota ini, Anda juga bisa mendapatkan beberapa informasi. Keberadaan kota umum ini hanya memiliki beberapa makna peringatan. Faktanya, energi spiritualnya tipis dan tidak cocok untuk berlatih. Oleh karena itu, para kultivator yang berkumpul di sini di masa lalu sangat sedikit. Namun sekarang, dengan turunnya peti mati misterius dan warisan di Zhu Yaorich, tempat ini tiba-tiba menjadi ramai. Selain itu, di bawah pengaruh kesempatan peti mati misterius, energi spiritual telah menjadi puluhan kali lebih padat dalam sekejap, dan tampak seperti gua abadi. Ketika mereka tiba di depan kota, mereka melihat orang-orang yang memasuki kota sudah mengantre panjang. 2 orang murid berjubah hitam menjaga gerbang kota. Kedua murid ini adalah keturunan keluarga Han, keluarga besar di kota itu. Dulu, keluarga Han tidak akan mengirim siapapun untuk menjaga kota, tetapi karena jumlah kultivator yang datang tiba-tiba meningkat dalam beberapa hari terakhir, mereka secara khusus mengirim orang untuk menjaga gerbang kota guna menjaga ketertiban dan menghindari bencana. Banyak sekali orangnya. Apakah kita harus mengantri juga? Cuci melirik antrian panjang orang di depan gerbang kota, lalu berbalik untuk bertanya pada Fang Xing. Fang Xing terkekeh dan berkata, "Ikuti aku, bagaimana mungkin aku berani membiarkan seorang putri sepertimu mengantri?" Cuci sedikit terkejut dan bertanya, "Apa yang bisa kamu lakukan?" Fang Xing tidak menjawab. Dia melompat dari punggung Nangui hutan dengan telapak tangannya dan menamparkan pantat Nangui hutan itu. Raja Nangui hutan itu kesakitan dan bergegas menuju kerumunan dengan kaget. Momentum dan kemegahannya seperti pasukan yang perkasa. "Fang Xiaojiu, aku membencimu." Putri Cuci yang berada di punggung Nangui hutan itu begitu ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat dan dia mulai berteriak. Fang Xing tertawa dan berteriak, beri jalan, Nangui hutan itu menjadi gila. Tanpa dia berteriak, orang-orang yang antri di depan gerbang kota semuanya terkejut dan berhamburan seperti burung dan binatang, memberi jalan untuknya. Ada monster. Betapa besarnya Nangui hutan. Cepatlah dan korbankan pedang terbangmu. Hati-hati jangan sampai melukai orang yang ada di punggung Nangui hutan. Terjadi kekacauan di depan gerbang kota untuk beberapa saat, dan Nangui hutan sudah bergegas menuju gerbang kota. Kedua murid yang menjaga gerbang terkejut dan hendak menyerang bersama untuk menghentikan Nangui hutan itu. Fang Xing melihat bahwa jaraknya hampir tepat, jadi dia diam-diam mendesak sedikit roh ibel, dan Nangui hutan itu segera berhenti di depan gerbang kota, dan menghantam gerbang hanya 10 kaki jauhnya. Cuci sangat ketakutan sehingga jantungnya berdebar-debar dan kakinya lemas. Dia melompat dari punggung Nangui hutan itu dengan wajah pucat, dan berdiri di samping, membelai dadanya, membenci Fang Xing, orang menyebalkan itu, di dalam hatinya. Haha, gadis kecil yang cantik jelita, menunggangi Nangui hutan besar dan meninggalkan kerumunan di belakang, sungguh menarik. Masih ada sekelompok orang di pinggir jalan, sekitar 7 atau 8 orang. Yang di tengah adalah seorang pemuda, sekitar 20 tahun, dengan kultivasi membangun fondasi. Dia melambaikan kipas lipat di tangannya,
berbicara dan tertawa, dan cukup gagah dan romantis. Di sebelahnya ada seorang wanita dalam gaun bermotif bunga, dengan lapisan kain kasa emas menutupi wajahnya, tahi lalat merah di dahinya, dan kebanggaan di matanya, seolah-olah dia luar biasa acuh tak acuh terhadap segalanya. Di belakang mereka berdua, ada 3 atau 4 budak tua tanpa ekspresi, yang juga sedang dalam tahap pembangunan fondasi, dan tampak seperti pelindung. Mereka semua menunggangi singa berlapis baja, dan tampak bersiap memasuki kota. Orang yang berbicara adalah pemuda itu, tersenyum, dan matanya berbinar ketika dia melihat Cuci. Wanita dengan kerudung emas di wajahnya mendengus dingin, melirik Cuci dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan dingin dia hanya gadis desa yang kotor. Apakah ini layak untuk dipuji? Kapan standarmu menjadi begitu rendah? Cuci tersipu ketika mendengar ini, dan merasa sangat dirugikan. Dia adalah putri kecil dari wilayah Chu, jadi kapan dia pernah dipanggil gadis desa? Namun saat ini benar-benar terlihat seperti itu. Dia panik saat dikejar Nangui hutan. Tubuhnya tertutup banyak lumpur dan dia terlihat sangat kotor. Selain itu, sungguh tidak pantas bagi seorang wanita muda untuk menunggangi Nangui hutan dan berlari sepanjang jalan. Haha, aku benar-benar minta maaf. Aku baru saja menaklukkan monster ini dan menggunakannya sebagai tunggangan. Aku tidak bisa mengendalikan diri. Maaf, semuanya. Pada saat ini, Fang Xing juga berlari mendekat, tertawa keras, mengulurkan tangannya untuk meraih Cuci dan hendak memasuki kota. Rekan Taois, karena Anda memiliki kesempatan untuk memasuki kota Dianjiang, kepala keluarga Han tentu akan sangat menyambut Anda. Namun, setelah memasuki kota, apakah Anda mencari peluang atau memiliki sesuatu untuk dilakukan, harap patuhi peraturan kota. Jika terjadi konflik atau perselisihan, harap selesaikan di luar kota. Kota ini adalah tempat biksu Nanzan kami memilih jenderal dan mengusir monster. Hal yang paling tabu adalah biksu manusia saling membasmi di kota. Harap patuhi itu. Kedua murid yang berdiri di depan gerbang kota tidak berpura-pura dan berbicara kepada Fang Xing dengan sangat sopan. Aku tahu, kau tidak bisa berkelahi di kota. Jika kau ingin berkelahi, berkelahilah di luar. Fang Xing melambaikan tangannya, menarik lengan baju Cuci dan berjalan menuju kota. Saat dia berjalan, dia melihat Cuci tampak tidak senang, jadi dia bertanya, ada apa denganmu? Bukankah kamu cukup senang sehingga kamu tidak perlu mengantre? Cuci berkata dengan sedih ini semua salahmu. Kau membuatku disebut gadis desa yang kotor. Fang Xing menatapnya dan berkata, kamu memang sangat kotor sekarang. Mata Cuci langsung memerah, dan dia hendak pergi dengan marah. Namun setelah beberapa langkah, dia berbalik dan berjalan kembali, mengulurkan tangannya ke Fang Xing, dan berkata, berikan aku uang, aku ingin membeli pakaian bersih dan mencari tempat untuk mandi. Namun, dia baru ingat saat itu bahwa dia begitu terburu-buru saat melarikan diri sehingga dia bahkan tidak membawa batu roh itu. Di tas penyimpanan pribadinya, hanya ada beberapa ramuan dan beberapa senjata sihir pertahanan yang bagus. Dia tidak akan pernah membawa barang-barang seperti batu roh bersamanya. Fang Xing menggaruk kepalanya tak berdaya dan berkata, aku akan memberimu uang, apakah kamu tahu di mana membelinya? Cuci melihat sekelilingnya dan tiba-tiba tampak bingung. Dia berstatus bangsawan dan sangat dicintai. Dia jarang meninggalkan istana kerajaan. Bagaimana mungkin dia bisa berinteraksi dengan siapapun? Dihadapkan pada kerumunan yang ramai, saya tiba-tiba merasa seperti orang bodoh, tidak tahu harus kemana. Ikuti saja aku, dan ikuti dengan ama. Aku tidak akan bertanggung jawab jika kamu tersesat. Fang Xing menjulurkan kepalanya ke tengah kerumunan, hanya untuk merasakan ujung bajunya mengencang. Ternyata Cucilah yang menarik ujung bajunya dan mengikutinya. Sejak mereka tiba di kota, tujuan utama Fang Xing adalah untuk mendapatkan beberapa informasi. Dia licik dan berpengalaman, dan dia memiliki batu roh di tangannya. Kultivasinya sendiri juga tidak lemah, jadi tidak sulit baginya untuk mendapatkan beberapa informasi. Dia mentraktir orang-orang dengan sepoci teh di kedai teh, menawarkan 2 toples anggur di restoran, dan memukuli 2 preman di gang. Dia sudah mendapatkan sebagian besar informasi. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Kesempatan untuk memasuki peti mati misterius itu memang telah mendarat di sini, dan memang telah terbuka, tetapi tidak selalu memungkinkan untuk masuk. Di tempat peti mati misterius itu jatuh, kekuatan spiritual dan batasannya mengubah area 3000 li dari Ju Yao Ridge menjadi formasi sihir yang sangat besar. Formasi ini hampir setara dengan ruang lain, begitu misterius dan tidak dapat diprediksi sehingga semua pembudidaya menyebutnya Xuan Yu. Jika seseorang ingin memasuki Xuan Yu, seseorang hanya dapat masuk dengan bantuan susunan Xuan Yu saat matahari terbit setiap hari dan garis ungu pertama ditembakkan. Selain itu, susunan ini hanya akan terbuka selama sekitar 1 batang dupa setiap kali dan kemudian ditutup. Jika seseorang melewatkan waktu ini,
seseorang hanya dapat menunggu hingga hari berikutnya. Dalam beberapa hari terakhir, beberapa kelompok jenius telah dikirim oleh para pelindung keluarga bangsawan, termasuk para murid Gunung Salju Besar. Satu-satunya masalah adalah sangat sulit untuk menemukan Patriark Wan Luo dan anak buahnya sekarang. Konon, para leluhur Jindan yang datang dari mana-mana, setelah menyekolahkan anak-anak mereka di Suanyu, pergi ke suatu tempat bernama Aula Wanbao, tempat harta karun kuil Lingshan disimpan, dan orang bisa melihat sekilas beberapa situasi yang terjadi di Suanyu. Diyakini bahwa 5 leluhur Gunung Salju Besar juga pernah ke sana. Saya tidak tahu di mana balai 10.000 harta karun itu berada, jadi sulit untuk menemukan kelima lelaki tua itu. Sepertinya kita tidak punya pilihan lain selain menunggu sampai matahari terbit besok dan mencari cara untuk masuk. Setelah mendapatkan informasi yang cukup, Fang Xing membuat keputusan dan membawa Cuci ke penginapan terbesar di kota. Cuci mengikutinya diam-diam. Awalnya dia mengira begitu dia sampai di sini, dia bisa dengan mudah menemukan saudara lelaki dan leluhurnya, tetapi dia tidak menyangka akan ada begitu banyak masalah. Untuk sesaat, dia bersyukur telah diculik oleh Fang Xing. Kalau tidak, belum lagi apakah dia bisa memasuki Suanyu, hanya mencari seseorang untuk mengumpulkan informasi akan terlalu sulit baginya, yang tidak berpengalaman di dunia ini. Memikirkan hal ini, dia tidak dapat menahan diri untuk mempercepat langkahnya dan mengikuti Fang Xing dari dekat. Bos, 2 kamar atas. Setelah memasuki penginapan, Fang Xing menamparkan meja dan berteriak. Oh, Tuan Muda, sungguh kebetulan. Orang-orang ini baru saja meminta 10 kamar, dan kita hanya punya 1 kamar tersisa di penginapan ini. Kata penjaga toko itu buru-buru sambil tersenyum. Fang Xing terkejut, lalu dia menepuk meja dan berkata, baiklah, aku mau kamar di lantai atas. Penjaga toko itu tersenyum dan berkata, baiklah, 1 kamar di lantai atas, Tuan Muda, 30 batu roh tingkat sedang untuk ini. Fang Xing sedikit terkejut ketika mendengar ini, dan tidak segera mengeluarkannya. Sekarang situasinya berbeda. Hal terburuk yang saya miliki adalah batu roh kelas atas. Tidak ada batu roh kelas menengah. Tuan Muda, apakah menurutmu harganya terlalu mahal? Semua penginapan di kota ini sekarang harganya semahal ini. Penjaga toko itu menatap Fang Xing dengan sedikit gentar. Sejujurnya, kuil kecil seperti milik mereka di kota perbatasan terpencil, bahkan jika itu adalah penginapan paling mewah di kota itu, dulunya hanya bernilai 3 batu roh kelas menengah per malam. Namun, karena semakin banyak pembudidaya datang ke kota Dianjiang dalam beberapa hari terakhir, dan jumlahnya diperkirakan akan meningkat, harganya pun telah dinaikkan. Namun, dia takut Fang Xing tidak akan mampu membelinya. Haha, kedua adik laki-laki dan perempuan junior ini tidak punya cukup batu roh. Kalau kamu tidak keberatan, aku bisa meminjamkannya kepadamu. Pada saat ini, seorang pemuda berbaju biru berdiri di dekat konter berbicara sambil tersenyum. Dia adalah salah satu dari orang-orang yang meminta 10 kamar atas sekaligus. Ketika Cuci melihatnya, wajahnya memerah. Sekelompok orang inilah yang mengolok-oloknya di gerbang kota. Kau ingin meminjamiku uang? Baiklah, aku akan meminjamimu 1000 batu roh terlebih dahulu. Fang Xing sangat gembira dan berbalik tersenyum pada pemuda berpakaian hijau itu. Fang Xing tentu saja tidak akan menolak seseorang yang menawarkan untuk meminjaminya uang, tetapi dia tidak menyadari wajah Cuci yang memerah. Pemuda berpakaian hijau itu sedikit terkejut dengan kata-kata lugas Fang Xing. Namun, sebelum dia bisa menjawab, seorang wanita dengan kerudung emas di wajahnya mencibir dan berkata dengan acuh tak acuh, oh, Saudara Yuan, Anda begitu peduli dengan gadis desa yang kotor sehingga Anda tidak peduli dengan kesempatan atau hal-hal besar. Apakah Anda ingin saya melakukan kebaikan besar dan mengikat gadis ini dan mengirimnya ke tempat tidur Anda? Pemuda berpakaian hijau itu langsung tersipu, melambaikan tangannya, dan berkata sambil tersenyum canggung hanya sebuah bantuan kecil melihat seseorang dalam bahaya. Wanita dengan kerudung emas di wajahnya mendengus dingin dan berkata, tidak apa-apa jika kamu suka melihat bahaya di jalan di gurun barat, tetapi kamu masih tidak dapat mengubah kebiasaan ini setelah datang ke wilayah Chu. Apakah usaha kecil ini akan membuatku memilih selir lain untukmu? Pemuda berbaju hijau itu terdiam sejenak, dia tidak berani menyinggung perasaannya, dia hanya bisa tersenyum canggung. Para pemuda dan pelayan tua di belakang mereka semua mendesah dalam hati, Tuan Muda Yuan ini benar-benar hebat. Leluhur kedua keluarga telah mengungkapkan niat untuk menikah, dan Nona Jin juga kebetulan memiliki niat ini. Anda seharusnya menahan diri di depannya, tetapi Anda memilih untuk menggoda gadis-gadis lain di depannya, melakukan kebiasaan lama Anda. Bukankah ini jelas-jelas mencoba membuatnya marah? Namun mereka semua menganggap pasangan yang sedang bertengkar itu sebagai lelucon, tetapi tidak menyadari Cuci yang berdiri di samping mereka. Fang Xiaojiu, ayo pergi ke tempat lain. Wajah Cuci sudah merah karena malu, air mata mengalir di matanya, dan dia diam-diam menarik lengan baju Fang Xing dan mencoba pergi. Namun,
Setelah melihat pemandangan ini, Fang Xing pun mengerti. Ia samar-samar ingat bahwa sekelompok orang ini juga ada di gerbang kota. Mereka pastilah orang-orang yang menyebut Cuci sebagai gadis mesum. Setelah memahami hal ini, senyum di wajahnya pun menghilang. Ia mendengus dingin, meletakkan batu roh berkualitas tinggi di atas meja, dan berteriak, buka kamar atas untukku. Aku akan tinggal di sini hari ini. Tepuk tangannya cukup keras, dan itu langsung mengejutkan adik perempuan Fu yang sedang merajuk dengan Tuan Muda Yuan. Melihat Tuan Yuan tidak mengucapkan sepatah kata pun permintaan maaf kepadanya, adik muda Fu sudah geram. Ketika dia melihat Fang Xing akan tinggal di sini, dia langsung geram dan berteriak dingin, kamu tidak boleh tinggal di sini, Tik Mahadewa di tempat lain. Saya punya uang, dan saya punya kamar di sini. Saya bisa tinggal di sini selama yang saya mau. Perlukah saya memberitahu Anda? Fang Xing berbalik dan mencibir dengan nada provokatif, sama sekali mengabaikan upaya Cuci yang diam-diam menarik lengan bajunya. Setan kecil, apakah kamu mencari kematian? Adik perempuan Nafu menjadi semakin marah, dan matanya memancarkan sedikit niat membasmi. Kita sudah sangat dekat. Kalau kau berani bertindak, aku akan menamparmu terlebih dahulu. Fang Xing menyilangkan lengannya di dada, berpikir diam-diam dalam benaknya. Meskipun pihak lain memiliki banyak orang dan para budak tua itu semuanya adalah orang-orang dengan kultivasi yang baik, dia tidak takut. Bahkan jika dia tidak dapat mengalahkan begitu banyak orang sendirian, dia masih dapat menamparkan para kupu-kupu malam ini beberapa kali dan kemudian melarikan diri bersama Cuci. Adik Fu, tolong jangan lakukan apapun. Pada saat ini, kakak senior Yuan bergegas maju dan berdiri di depan wanita yang ditutupi kerudung emas. Yuan, apakah kamu punya hati nurani? Apakah kamu masih berusaha melindungi orang lain saat ini? Adik perempuan Fu sangat marah hingga dia berteriak pada kakak perempuan Yuan. Kakak senior Yuan buru-buru berkata, kakak muda Fu, maafkan aku, harap tenang. Ini kota Dianjiang. Menurut aturan yang telah diwariskan ribuan tahun yang lalu, para kultivator manusia tidak boleh bertarung di kota ini. Selain itu, keluarga Han, yang telah tinggal di kota ini selama beberapa generasi, juga memiliki seorang guru Jindan. Sayangnya, leluhur kita menjaga formasi itu dan tidak ada di sini. Jika kau melanggar aturan, aku khawatir kau akan menderita. Setelah mendengar kata-kata lembut dari kakak senior Yuan, adik junior Nafu menjadi jauh lebih tenang. Dia menarik kembali kekuatan spiritualnya, memutar matanya ke arah kakak senior Yuan, dan berkata, kamu masih punya hati nurani. Aku tidak akan mempersulit mereka. Biarkan mereka pergi. Kakak senior Yuan buru-buru melambaikan tangan ke arah Fang Xing dan Cuci, seolah memberi isyarat agar mereka segera pergi. Fang Xing melihat ini, tetapi dia mencibir dalam hatinya. Dia tidak hanya tidak pergi, tetapi dia melangkah maju dan membanting batu roh tingkat tinggi kedua di atas meja, sambil mengutuk bos, mengapa Anda belum membuka kamar? Apakah Anda pikir saya tidak membayar cukup? Melihat penampilannya, sekelompok orang dari gurun barat diam-diam menggelengkan kepala, berpikir bahwa kakak senior Yuan telah membantu Anda dengan sepenuh hati, tetapi Anda masih tidak pergi dan bersikeras memesan kamar ini. Anda benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Bahkan kakak senior Yuan berbalik dan melirik Fang Xing, dengan kilatan kemarahan di antara alisnya. Dia bertanya-tanya apa hubungan antara bocah nakal ini dan gadis cantik itu. Apakah kamu begitu tidak tahu akan keterbatasan dirimu sendiri? Penjaga toko itu begitu sopan ketika melihat dua batu roh berkualitas tinggi ini sehingga ia buru-buru bersiap mengambil kartu kamar. Namun, suster muda Fu jelas merasakan provokasi yang kuat dalam tindakan Fang Xing. Ia tersenyum dingin dan berkata, sepertinya aku meremehkanmu. Kau berpakaian seperti pengemis dan memiliki sejumlah uang di tanganmu. Namun, aku menyuruhmu untuk menggantinya dengan yang lain. Kau tidak mendengarku. Sambil berkata demikian, dia dengan santai meletakkan 10 batu roh berkualitas tinggi di atas meja dan berkata kepada pemilik toko, saya sudah memesan kamar terakhir. Saya akan membawa tunggangan saya ke kamar itu dan merawatnya dengan baik, agar yang lain tidak berpikiran seperti itu. Meskipun orang-orang di kota tidak dapat saling bertarung, tetap saja ada hierarki. Wanita bercadar emas itu telah memutuskan untuk menggunakan uang untuk menekan orang lain, tetapi cukup menghina untuk menyediakan kamar tempat tinggal seseorang untuk tunggangannya. Kau mencoba pamer di hadapanku dengan 10 keping batu roh tingkat tinggi yang pecah. Fang Xing mencibir, berpikir bahwa jika wanita ini tahu identitas asli Cuci, dia tidak akan bisa bersikap sombong. Namun, Cuci hanyalah pembantunya saat ini, jadi tidak perlu menyebutkan identitasnya sebagai seorang putri. Tentu saja, meskipun dia adalah pembantunya, dia tidak bisa membiarkan siapapun menindasnya seperti ini. Karena dia ada di sisinya, dia harus melindunginya. Dia adalah pria yang bertindak berdasarkan naluri, dan yang paling dia sukai adalah melindungi rakyatnya sendiri dan menyerang lawan-lawannya.
Cuci telah bersamanya selama beberapa hari dan dapat dianggap sebagai separuh dari dirinya sendiri. Sekarang setelah seseorang memprovokasinya, tentu saja dia harus melindunginya. Memikirkan hal ini, dia mencibir, mengeluarkan tas penyimpanan, dan meletakkan batu spiritual dengan kabut ungu di atas meja. Batu spiritual kelas atas. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Orang-orang di sekitar tercengang dan menatap Fang Xing dengan heran. Tentu saja, mereka tidak akan menganggap serius batu roh bermutu tinggi, tetapi sungguh mengejutkan dan tidak terduga bahwa batu itu diambil dari tas penyimpanan oleh seorang pria muda yang tampak seperti pengemis. Anda, wanita bercadar emas itu terkejut dan sedikit marah. Rasanya seperti wajahnya ditinju. Aku mengeluarkan batu roh berkualitas tinggi, tetapi pengemis kecil ini mengeluarkan batu roh berkualitas tinggi. Apakah dia sengaja mempermalukanku? Kakak Fu, lupakan saja. Kalau mereka mau menginap di hotel, biarkan saja mereka menginap. Kakak senior Yuan tersenyum tak berdaya, menyadari bahwa kedua anak laki-laki dan perempuan dengan pakaian kotor itu jelas tidak serendah hati yang ia duga. Ia keliru, jadi ia hanya bisa tersenyum kecut dan membujuk wanita yang ditutupi kerudung emas itu. Kamu mencuri sepotong batu roh kelas atas dari suatu tempat, apakah kamu layak memamerkannya di hadapanku? Dada wanita yang ditutupi kain kasa emas itu naik turun, dan dia tampak sangat marah. Tiba-tiba, dia mengangkat tangannya, dan 10 batu roh kelas atas jatuh di atas meja. Dia hampir mengeluarkan suara dari sela-sela giginya. Bos, aku ingin kamar atas ini. Kakak senior Yuan menggelengkan kepalanya tak berdaya, tetapi dia memahami temperamen adik juniornya Fu. Dia tidak akan pernah mentolerir dipermalukan dalam situasi seperti itu. Bahkan jika dia ditawari 10 atau 100 kali lipat harga, dia tidak akan menyerahkan kamar atas. Fang Xing telah berpikir untuk mencari masalah, dan dia mencibir situasi tersebut. Dia tiba-tiba membuang tas penyimpanannya ke atas meja. Dalam sekejap, batu-batu spiritual yang bersinar dengan cahaya ungu seperti batu akik kristal menumpuk menjadi gunung kecil di atas meja. Semuanya adalah batu-batu spiritual kelas atas dengan nilai yang mencengangkan. Setidaknya ada 30 di antaranya. Batu-batu itu berwarna ungu dan penuh dengan energi spiritual, yang sangat mempesona. Orang-orang di sekitar membuka mata lebar-lebar, menatap kosong ketumpukan barang-barang di meja kasir, seolah-olah mereka tercengang. Dengan tumpukan batu roh bermutu tinggi seperti itu, bahkan tuan muda dari keluarga besar akan kesulitan mengeluarkannya, tapi bocah nakal ini. Apakah kamu ingin merampok lebih banyak lagi? Fang Xing memiringkan kepalanya dan mencibir pada suster muda Nafu, lalu mendorong setumpuk batu roh di depan penjaga toko dan berkata, kamu mendapatkan barang murah, ambil saja semuanya. Tapi aku dan putri kecilku suka waktu tenang, jadi jangan biarkan orang asing masuk. Aku akan mengambil semua kamar yang mereka pesan tadi, dan meninggalkannya untuk tikus-tikus itu. Kamu terlihat menyebalkan dengan kain yang menutupi wajahmu, dan kamu terlihat picik. Oke. Pemilik penginapan itu nyaris tertegun, menatap rejeki nomplok ini tanpa berani berkedip sedikitpun. Adapun suster junior Nafu dan kelompoknya, mereka bahkan lebih tercengang. Awalnya, adik perempuan Fu ingin memesan kamar atas karena dendam, tetapi dia tidak menyangka rekannya akan langsung menuangkan sejumlah batu roh kelas atas dan memesan semua kamar atas, mencoba mengusir mereka. Rasa malu ini sungguh tak terlukiskan. Dengan kekayaannya, dia pasti memiliki lebih dari 30 batu spiritual, tetapi dia tidak dapat menahan keraguan tentang apakah akan menggunakannya untuk memesan kamar dengan mudah. Dia bersikap kejam dalam hatinya beberapa kali, tetapi tidak pernah mengatakannya dengan lantang. Tawar harga. Fang Xing mencibir. Melihat semua orang di sekitarnya menatapnya dengan tatapan kosong, dia hanya mengeluarkan tas penyimpanan lain dan menuangkannya ke tanah. Setidaknya 200 batu roh kelas atas bersinar dengan cahaya yang memikat di tanah, menarik perhatian semua orang. Fang Xing berdiri di samping batu-batu roh dan mencibir, jika kamu punya nyali, terus naikkan harganya. Aku punya banyak uang, biarkan kamu, orang desa, membuka matamu. Mendengar ini, wajah adik muda Fu berubah lebih ungu dari batu roh tingkat atas dan tangannya gemetar. Aku akan membasmimu bocah nakal. Dengan suara klang, dia akhirnya tidak dapat menahannya lagi, menghunus pedangnya dan menebas Fang Xing. Melihat adik perempuan Nafu beraksi, alis Fang Xing bergerak, kilatan niat membasmi terpancar di matanya, dan kekuatan spiritualnya sedikit berubah, siap untuk membasmi. Namun, pada saat ini, seorang lelaki tua berpakaian abu-abu di belakang suster muda Fu tiba-tiba menatap Fang Xing dengan heran, lalu ia melesat dan menghalangi suster muda Fu dan Fang Xing. Kekuatan spiritualnya melonjak, menghentikan serangan suster muda Fu. Ia membisikkan beberapa patah kata nasihat di telinganya, lalu menoleh ke Fang Xing dan berkata, temanku, ini hanya kesalahpahaman. Kau harus menyimpan batu-batu spiritual ini.
Mari kita saling menjauh. Sekarang kamu mengatakan bahwa kita tidak boleh saling mengganggu, tetapi siapa yang memulai masalah tadi? Fang Xing tampak muram. Ia melambaikan tangannya untuk mengumpulkan semua batu roh kelas atas di tanah, dan menatap lelaki tua berpakaian abu-abu itu dengan ekspresi tidak senang. Oh, kawan, wajar saja kalau kamu tidak boleh memamerkan kekayaanmu. Kalau kamu pamer seperti ini, kamu bisa membawa malapetaka bagi dirimu sendiri. Budak tua itu berkata kepada Fang Xing dengan nada menyeramkan, dengan kilatan niat membasmi di matanya. Haha, benarkah? Sayangnya, aku lebih suka membuat masalah daripada membiarkan adik perempuanku diganggu oleh seorang wanita jalang. Fang Xing tertawa terbahak-bahak, tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Ia menatap pemilik toko dengan setengah tersenyum dan berkata, pemilik toko, apakah batu-batu roh ini dapat menutupi semua ruangan atas? Jika tidak, maka aku harus menyimpan semua batu roh ini. Penjaga toko menjadi marah ketika mendengar ini, dan berteriak kepada pelayan di sebelahnya, apakah kamu tuli? Mengapa kamu tidak pergi dan membersihkan semua kamar agar tuan muda ini memelihara tikus? Kemudian dia mengambil semua batu roh di tangannya, tersenyum kepada Suster Nafu dan yang lainnya, dan berkata, tamu-tamu yang terhormat, sayang sekali toko kami penuh. Bagaimana kalau kalian menginap di tempat lain? Keadaan tiba-tiba berubah menjadi lebih buruk. Wajah orang-orang dalam kelompok itu menjadi sangat buruk dan mereka tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Pemilik toko, kami dari keluarga Jin Simo. Jangan biarkan batu roh membutakan matamu. Orang tua berpakaian abu-abu itu tersenyum dingin dan berkata kepada penjaga toko. Penjaga toko itu juga berasal dari dunia kultivasi. Mendengar ini, wajahnya tiba-tiba berubah masam dan dia menatap Fang Xing dengan iba. Fang Xing memutar matanya ke arahnya dan berkata, jika kamu bahkan tidak bisa mengatasi ini, bagaimana kamu bisa mendapatkan batu roh? Sambil berkata demikian, dia mengumpulkan semua batu roh di hadapan si penjaga toko, dan hanya menyisakan satu batu roh bermutu tinggi untuknya, yang membuat si penjaga toko hampir menangis. Setan kecil, tidak peduli seberapa sombongnya kamu sekarang, aku tidak akan memastikan kamu melihat matahari besok. Suster muda Nafu tiba-tiba berteriak, suaranya bergema di lobi penginapan. Fang Xing berbalik dan menatapnya dengan dingin, lalu berkata sambil tersenyum, kalau begitu aku akan memastikan kamu tidak melihat bulan besok, mari kita lihat siapa yang benar. Setelah itu, dia menyeret cuci ke atas, tidak lupa berbalik dan memarahi kamu menangis ketika beberapa orang desa mengancammu. Apakah kamu pikir kamu bisa lebih mampu? Apakah ini sikap yang seharusnya dimiliki seorang putri? Janda gemuk yang memasak di lembah asap hantu kita lebih berani darimu. Paman Hong, bocah kecil ini terlalu sering menindasku. Aku ingin membasminya. Setelah Fang Xing naik ke atas, sekelompok orang di bawah belum bergerak. Wajah Suster Fu begitu muram sehingga air tampak menetes keluar darinya, dan dia berkata dengan penuh kebencian. Pelayan tua itu berkata dengan acuh tak acuh meskipun kedua orang ini terlihat kotor, jika Anda perhatikan dengan saksama jubah mereka, sebenarnya jubah mereka berkualitas tinggi. Tampaknya mereka berasal dari latar belakang yang luar biasa. Anak kecil itu baru saja menunjukkan sedikit aura secara sengaja atau tidak sengaja, dan tampaknya dia juga berada pada tahap membangun fondasi. Tampaknya mereka berdua mungkin berasal dari keluarga besar yang mencari peluang. Adik Fu berkata dengan marah, Paman Hong, kapan keluarga Simo Jin kita pernah dipermalukan seperti ini? Apakah kamu ingin aku menelan amarah ini? Budak tua itu merasa malu. Kakak senior Yuan datang dan berkata sambil tersenyum masam, Kakak Fu, mengapa kamu harus begitu serius? Anak itu memamerkan kekayaannya di depan semua orang. Pasti ada banyak orang yang diam-diam memperhatikannya. Bahkan jika dia berada di tahap pembangunan fondasi, berapa banyak orang yang bisa dia tolak. Saya melihat ada banyak pembudidaya bangunan fondasi berkeliaran di kota ini, tetapi mereka tidak dapat memasuki tanah peluang karena usia tulang mereka yang sudah tua. Orang-orang ini tidak memiliki harapan untuk mendapatkan kesempatan peti mati misterius, tetapi saya pikir mereka pasti sangat tertarik untuk menghasilkan banyak uang. Aku tidak peduli berapa banyak orang yang mengincarnya, aku sendiri yang akan membasminya. Jin Fu berkata dengan dingin, niat membasmi terlihat jelas di matanya. Budak tua itu menghela napas dan berkata, karena nona muda telah memerintahkanku untuk melakukannya, aku tidak berani untuk tidak patuh. Namun, apapun yang terjadi, nona muda harus tetap menganggap masalah kesempatan sebagai yang terpenting. Leluhur telah mengirim pesan yang mengatakan bahwa dia telah menempati urat formasi dan akan dapat mengirimmu ke Suanyu besok pagi. Masalah ini tidak dapat ditunda. Jika kamu tidak dapat datang besok pagi, bahkan leluhur mungkin tidak dapat menjaga urat formasi lusa. Baiklah, serahkan saja masalah ini kepada budak tua itu. Aku akan mengirim seseorang untuk mengawasi mereka untuk melihat apakah ada guru atau pelayan mereka yang datang mencari mereka. Jika ada guru yang datang,
Tidak apa-apa. Jika tidak ada yang datang, sebelum matahari terbit, arahkan mereka keluar kota. Budak tua ini sendiri sudah cukup untuk menghadapinya. Jinfu ragu-ragu sejenak, mengetahui bahwa kultivasi Paman Hong lebih tinggi daripada miliknya, jadi lebih aman baginya untuk melakukan ini. Selain itu, leluhur itu mengatakan bahwa tidak mudah untuk menduduki formasi. Jika dia tidak mengambil kesempatan ini untuk memasuki Suanyu, dia akan kehilangan kesempatan itu. Dia tidak punya pilihan selain setuju dan berkata, baiklah, sebelum matahari terbit, aku akan pergi ke pintu masuk Suanyu bersama yang lain untuk mencari leluhur. Paman Hong, kamu basmi saja bocah nakal itu di jalan. Setelah kamu berhasil, datang dan beritahu aku sesegera mungkin, sehingga aku bisa masuk dan memperjuangkan kesempatan itu. Pada saat ini, kakak senior Yuan datang lagi dan berkata kepada Paman Hong dengan suara rendah lebih baik menyelamatkan nyawa gadis itu. Jinfu menatapnya tajam dan berkata kepada Paman Hong dengan nada tegas basmi dia. Kemudian dia berkata kepada kakak senior Yuan jika kamu masih ingin menggunakan urat formasi yang ditempati oleh leluhur kita untuk memasuki Suanyu, sebaiknya kamu tidak menggodaku lagi. Setelah berkata demikian, ia berbalik dan pergi, meninggalkan lelaki tua dan anak itu berdiri di sana dengan hanya senyum masam di wajah mereka. Fang Xiaojiu, apa yang kau lakukan tadi tidak sedikit pun. Di kamar penginapan, cuci mandi, berganti pakaian, dan datang ke Fang Xing untuk mendiskusikan sesuatu dengan penuh kekhawatiran. Fang Xing menggaruk telinganya dan berkata, kenapa, kamu tidak merasa lega? Cuci memaksakan senyum dan berkata, cukup menyegarkan, tapi, mereka tampaknya sangat membenci kita. Apakah akan ada masalah? Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Fang Xing tertawa dan berkata, jika tidak ada masalah, mengapa aku harus mengganggu mereka? Sembari bicara, dia berjalan ke jendela, bersandar di ambang jendela, membentangkan kesadaran spiritualnya, mengamati area sekitar, dan memiliki gambaran kasar dalam benaknya. 7, 8, 13. 13 kelompok orang menargetkanku, itu jumlah yang bagus. Apa yang sedang kamu lihat? Cuci juga mendekat, duduk di depannya dan melihat keluar jendela. Namun dengan tingkat kultivasinya, dia hanya bisa melihat langit malam yang gelap dan bulan sabit berwarna merah darah yang miring di langit. Xiao Jiu, apakah berbahaya jika kita meninggalkan kota besok? Cuci bukanlah orang bodoh. Sebaliknya, dia adalah seorang jenius sejati yang telah mencapai puncak alam spiritual. Meskipun kultivasinya tidak memadai dan dia tidak dapat menemukan beberapa krisis yang mengintai dalam kegelapan, dia masih dapat secara intuitif merasakan sedikit bahaya dan tidak dapat menahan rasa khawatir. Bahaya, sungguh lelucon. Ikuti saja Master Jiumu dengan patuh dan aku akan memastikan bahwa kau bisa memasuki Suanyu dengan aman. Fang Xing meletakkan tangannya di kepala Cuci dan berbicara dengan cara yang sangat mendominasi. Cuci menggelengkan kepalanya tetapi tidak melepaskan tangannya, jadi dia membiarkannya memegang tangannya. Dia tidak berdebat dengan Fang Xing seperti biasa, tetapi hanya bersenandung pelan. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berkata dengan hati-hati, terima kasih atas apa yang kamu lakukan hari ini. Saat dia berbicara, wajahnya, yang baru saja mandi, menjadi sedikit merah. Sebagai seorang putri, dia belum pernah mengucapkan terima kasih kepada siapapun sebelumnya. Kau ingin mengucapkan terima kasih padaku. Fang Xing sedikit terkejut dan terkekeh, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Putri Cuci berbisik, tentu saja, karena kamu melindungiku seperti ini hari ini, aku harus berterima kasih padamu. Apa gunanya hanya mengucapkan terima kasih? Mengapa tidak melakukan sesuatu yang berarti? Fang Xing mendekat ke Cuci, matanya berbinar jahat. Cuci mengangkat wajah kecilnya dan menatapnya, wajahnya menjadi semakin merah karena malu, dan dia menghela napas manis apa, yang sebenarnya. Fang Xing tertawa keras, tiba-tiba menggendongnya dan melangkah menuju tempat tidur di kamar tamu. Cuci sangat ketakutan hingga dia memeluk dadanya erat-erat dan berteriak, apa yang kamu lakukan? Fang Xing, tidakkah kau akan berterima kasih padaku? Kalau begitu tidurlah denganku. Fang Xiaojiu, kau orang menyebalkan, lepaskan aku. Cuci tertegun sejenak, lalu tiba-tiba menjadi gila dan mulai menendang serta memukul di lengan Fang Xing seperti binatang betina. Otang pembawa sial, bukankah kau bilang ingin mengucapkan terima kasih padaku? Fang Xing terkejut, lalu melemparkan Cuci ke tempat tidur, lalu melarikan diri dengan marah. Aku bahkan tidak diperbolehkan tidur, terima kasih tidak ada gunanya. Demi amannya, Fang Xing membawa Cuci dan langsung menuju luar kota sekitar jam Chou. Saat dia meninggalkan penginapan, kota Dianjiang ini menjadi ramai. Di belakangnya, di atap-atap, dan di jalan-jalan, banyak sekali sosok yang menatapnya dan mengikutinya. Kelompok orang ini memiliki tingkat kultivasi yang berbeda-beda, ada yang sangat lincah dan ada yang telah membangun fondasi mereka sendiri.
Mereka menatap Fang Xing dan Cuci dari jauh dengan mata dingin, seperti serigala. Mereka mengikuti Fang Xing keluar kota, dan aura pembasmi di tubuh mereka mengganggu langit malam. Sifat dari kesempatan peti mati misterius menentukan bahwa kesempatan ini hanya dapat diperoleh oleh seorang jenius, tetapi kesempatan peti mati misterius tidak hanya menarik para jenius, tetapi juga orang-orang dari semua lapisan masyarakat. Banyak sekali pembudidaya yang mendengar berita itu dan datang ke sini, berkumpul di luar area kesempatan Ju Yao Ridge, mencoba melihat apakah ada sesuatu yang bisa mereka dapatkan. Dan ada banyak orang yang bisa mendapatkan sesuatu untuk diri mereka sendiri, dan caranya juga beragam. Akan tetapi, tidak peduli jenis objek penyaringan apa atau sarana apa yang digunakan, Fang Xing tidak akan terlewatkan. Seorang kultivator muda di tahap awal membangun fondasi, tetapi pamer dengan ratusan atau ribuan batu roh bermutu tinggi. Ini seperti menaruh daging di mulut guk-guk dan berharap guk-guk itu tidak memakannya. Fang Xing, di sisi lain, sudah merasakan krisis yang mengintai dalam kegelapan, dan tetap tenang. Namun, Cuci sedikit takut dengan suasana serius yang tidak dapat dijelaskan itu, dan dia memegang erat lengan Fang Xing, melihat sekeliling sambil berjalan. Tetaplah di sini, temanku. Kurang dari 30 mil dari kota, seorang lelaki tua berpakaian abu-abu muncul dari bawah pohon mati di depan dan menghalangi jalan. Fang Xing mengenali lelaki tua itu sebagai pelindung suster junior Nafu, jadi dia tertawa dan berkata, "Orang tua, mengapa kamu berhenti di sini?" Lelaki tua berjubah abu-abu itu berkata dengan tenang, "Anda telah menyinggung nona muda, saya di sini untuk mengambil nyawa Anda." Ketika dia berkata demikian, dia telah diam-diam mengumpulkan energi spiritual, dan aura pembasmi keluar dari tubuhnya, memperlihatkan tingkat kultivasinya di tahap tengah pembangunan fondasi. Akan tetapi, Fang Xing yang diduga akan ketakutan sendiri, tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, yang sedikit mengejutkan lelaki tua itu. "Banyak orang yang ingin membasmiku, jadi menurutmu siapa dirimu?" Fang Xing memegang Cuci yang hampir menangis ketakutan dengan tangan kirinya, mengangkat ibu jarinya dan menunjuk ke belakangnya. Orang tua berpakaian abu-abu itu mengangkat kepalanya dan menatap kegelapan di belakang Fang Xing, namun dia juga sedikit terkejut. Sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul dan mengelilingi Fang Xing. Tingkat kultivasi mereka berbeda. Mereka yang memiliki kultivasi tinggi memiliki aura yang menakutkan, setidaknya di tahap tengah pembangunan fondasi. Dia tidak memiliki peluang untuk menang melawan mereka. Mereka yang memiliki kultivasi rendah berada di tingkat ketangkasan spiritual kelima atau keenam. Hal yang paling keterlaluan adalah dia bahkan melihat pemilik penginapan bersembunyi di antara kerumunan dan melihat sekeliling. Pada saat ini, lelaki tua berpakaian abu-abu itu terkejut. Meskipun dia sudah menduga bahwa anak yang memamerkan kekayaannya di depan orang lain kemarin pasti akan menarik perhatian orang jahat, dia tidak berharap sebanyak itu. Tetapi pada saat ini, dia entah kenapa merasa dingin. Anak ini tampaknya bersikap terlalu santai. Apakah hampir semua orang sudah ada di sini? Fang Xing mengeluarkan sebuah bendera besar dengan tangan kanannya, melambaikannya di udara, dan berkata dengan dingin kepada semua orang. Kerumunan itu terdiam dan tidak ada seorang pun yang menjawab, namun aura pembasmi di tubuh mereka menjawab pertanyaannya dengan baik. Fang Xing tertawa terbahak-bahak, memamerkan kultivasinya, dan mengepalkan tinjunya dan berkata, "Rekan-rekan Taoisku, kurasa aku tidak mengenal kalian semua. Aku datang ke sini hanya untuk kesempatan yang diberikan surga, tetapi aku tidak tahu mengapa kalian mengikutiku dari kota ke sini." Kerumunan itu terdiam dan tidak ada seorang pun yang menjawab. Setelah sekian lama, terdengarlah suara yang berkata dengan nada menyeramkan, "Hantu kecil, orang mati demi uang, burung mati demi makanan, mengapa kau masih mengucapkan hal-hal itu? Oh, jadi kamu di sini untuk merampok orang? Haha, karena kita berada di industri yang sama, izinkan aku bertanya satu pertanyaan lagi." Wajah Fang Xing menjadi gelap, dia melirik semua orang dan bertanya, apakah ada yang tidak ingin merampok lagi dan siap untuk pergi? Kerumunan itu terdiam, tak seorang pun pergi, tetapi beberapa orang berkumpul, menghalangi jalan Fang Xing. Fang Xing pura-pura tidak melihatnya dan terus bertanya apakah ada yang ingin pergi. Di tengah kerumunan itu, seseorang telah mempersembahkan senjata ajaib, yang berkilauan dengan cahaya spiritual dan memancarkan aura pembasmi. Memang benar orang mati demi uang. Fang Xing diam-diam menghela nafas dan bertanya lagi apakah ada yang ingin pergi. Setiap kali dia mengajukan pertanyaan, hasrat membasmi di hatinya semakin kuat, membuat suasana di langit malam yang tak terlihat itu menjadi berat juga. Beberapa orang dengan kultivasi yang lebih tinggi telah merasakan sedikit bahaya dari Fang Xing. Mereka ragu-ragu, tetapi akhirnya bertahan. Menghadapi seorang anak di tingkat kedua bangunan pondasi, mereka merasa tidak ada yang perlu ditakutkan. Haha, apakah anak ini gila? Apakah dia mencoba menakut-nakuti kita dengan kata-kata ini? Tiba-tiba seseorang tertawa terbahak-bahak, memecah suasana hikmat itu. Hehe,
Anak ini punya banyak sekali harta karun. Kudengar dia mengambilnya secara tidak sengaja setelah beberapa pendeta kuat tewas dalam pertarungan. Aku tidak tahu berapa jumlahnya. Apakah cukup untuk kita bagi? Semuanya tergantung pada kemampuanmu. Anak itu ada di sana, siapapun yang merebutnya akan mendapatkannya. Tulang kita sudah tidak kuat lagi, jadi kita tidak bisa memasuki negeri peluang. Ini akan menjadi kesempatan untuk membasmi lebih banyak domba kecil gemuk seperti ini. Ada yang berbisik-bisik di antara kerumunan, namun lama-kelamaan berubah menjadi diskusi keras dan gelak tawa. Fang Xiaojiu, apa yang harus kita lakukan? Cuci belum pernah melihat pemandangan sebesar itu sebelumnya, dan wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Meskipun dia adalah putri kecil wilayah Chu, meskipun dia adalah seorang jenius di puncak kekuatan spiritual, dia masih gemetar ketakutan di depan kelompok bandit pembasmi ini. Dia menarik lengan baju Fang Xing dengan erat dan menyembunyikan separuh tubuhnya di belakangnya. Haha, kau lihat aku tidak punya pilihan selain membasmi mereka. Fang Xing berkata dengan sangat mudah. Cuci hampir menangis bagaimana mungkin kamu bisa mengalahkan mereka. Sebaiknya kamu mencari cara untuk melarikan diri. Fang Xing berkata mudah bagiku untuk melarikan diri sendiri, tetapi aku tidak bisa melarikan diri bersamamu. Cuci terkejut, air mata mulai mengalir di pipinya, dan dia berkata dengan sedih apakah kamu akan meninggalkanku. Tatapan mata yang menyedihkan ini melembutkan hati Fang Xing, dan dia tersenyum dan berkata, mengapa kamu menangis? Aku tidak mengatakan akan meninggalkanmu. Ikuti saja aku dengan ama. Cuci buru-buru meraih sudut pakaiannya dan mengikutinya dari dekat. Fang Xing menoleh ke belakang dan mendesah, jika kita ingin bertarung, ini tidak akan cukup. Aku akan menerima kekalahan dan menggendongmu di punggungku. Pada saat ini, Cuci benar-benar kebingungan, jadi dia dengan patuh naik ke punggung Fang Xing dan membenamkan kepala kecilnya di punggungnya. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Fang Xing melambaikan benderanya, dan seluruh sikapnya berubah. Dia berkata dengan dingin, aku sudah menasihatimu 3 kali. Hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Haha, bocah nakal di tahap pendirian yayasan berani bertindak lancang seperti itu di hadapan kita. Seorang lelaki tua bertopeng berdiri di antara kerumunan, mencibir, dan mengarahkan jarinya ke arah itu. Tingkat kultivasi orang ini sebenarnya sudah berada di tingkat keempat pembangunan fondasi. Ketika dia menunjuk jarinya, angin kencang menyapu area dalam jarak 10 kaki di sekitarnya dan mengembun menjadi satu titik di depan jarinya, seperti bor yang dibentuk oleh bila angin kecil yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatannya sangat mengerikan. Hanya dengan melihat mantra ini, orang bisa menebak bahwa lelaki tua ini memiliki asal-usul yang luar biasa. Dia jelas bukan seorang kultivator biasa. Mungkin dia adalah pelindung keluarga besar. Namun melihat kekayaan Fang Xing yang sangat besar, dia juga menutupi wajahnya dan datang ke sini untuk meraup untung. Kamu tidak tahu bagaimana hidup dan mati, hancurkan itu untukku. Fang Xing berteriak dingin, melambaikan bendera besar di tangannya, menggulungnya, menggunakan bendera itu sebagai tombak, dan mengarahkannya lurus ke depan. Bendera besar itu gelap dan tidak mencolok, dan bahkan tidak ada jejak energi spiritual. Orang tua bertopeng itu awalnya tidak menganggapnya serius, tetapi ketika dia menyentuh bendera besar itu dengan satu jari, dia menemukan sesuatu yang salah. Jari anginnya yang kuat yang dapat merobek besi hitam bahkan tidak dapat merobek bendera hitam yang tampak biasa itu sama sekali. Dia merasa ada yang salah dan ingin segera mundur. Bisakah kamu pergi? Fang Xinghan berteriak keras, mengerahkan lebih banyak tenaga di tangannya, mengibaskan bendera, dan dengan suara ledakan, tenaganya melonjak. Pah! Biksu bertopeng itu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Dalam sekejap, bila angin di depan jarinya hancur, lalu jarinya hancur. Kemudian bendera besar itu datang tepat ke arahnya, dan benar-benar menusuk tubuhnya dalam sekejap. Darah menetes keluar. Namun, darah yang tumpah tidak jatuh ke tanah, tetapi diserap oleh bendera hitam. Bahkan darah yang menetes ke udara tampaknya tertarik oleh kekuatan aneh dan terbang kembali ke bendera. Ini, apa yang terjadi? Seseorang ketakutan dan berteriak. Dia membasmi kultivator ini di tahap tengah pembangunan fondasi dengan satu gerakan. Berapa tingkat kultivasi bocah kecil ini? Dalam kepanikan, beberapa orang mulai mundur, pikiran mereka bimbang dan ingin melarikan diri. Haha, jangan panik. Anak ini sangat kuat, tetapi itu juga berarti bahwa barang-barang yang dimilikinya lebih berharga. Aku ingin bendera besar itu. Tiba-tiba, terdengar tawa dingin, dan seorang pria kekar setinggi 2 meter bergegas keluar. Dia juga berada di tahap membangun fondasi. Dia melemparkan pukulan, mengguncang udara seperti angin dan guntur, hampir membanjiri laut dan bergegas langsung menuju Fang Xing. Dari kekuatan pukulan ini saja,
dapat dilihat bahwa pria ini adalah seorang kultivator tempur standar, dan hanya seorang kultivator tempur yang dapat mengolah kekuatan ke tingkat yang mencengangkan seperti itu. Yang lebih mengancam lagi adalah kata-katanya, yang segera membangkitkan keserakahan dalam hati para pembudidaya, dan mereka menyerbu ke depan. Orang mati demi uang, burung mati demi makanan, itu benar. Fang Xing tertawa diam-diam dan melambaikan bendera besarnya Lao Xie, gunakan kesempatan ini untuk makan enak. Di atas bendera besar, asap hitam mengepul, menutupi langit dan bumi, bercampur dengan tawa keras Raja Jahat Dapeng. Membasmi. Semua biksu bergegas maju. Fang Xing tidak takut. Dia melemparkan bendera 10.000 roh ke udara dan membiarkan Raja Jahat Peng Agung mengibarkannya sendiri. Dia kemudian mengambil tombak manusia perunggu berkaki satu dan menyapunya dengan kekuatan spiritualnya. Dengan suara ledakan, pria kekar setinggi 2 meter itu bergegas maju pada saat yang sama. Tombak manusia perunggu berkaki satu bertabrakan dengan tinjunya, segera menimbulkan hembusan angin yang sangat besar. Pria kekar itu terhuyung mundur dengan tinjunya yang patah. Patah. Fang Xing memanfaatkan situasi itu dan melangkah maju, membuat lubang di tanah. Dia mengayunkan tombak pria perunggu berkaki satu itu lagi, dan pria kekar itu meraung. Kepalanya hancur berkeping-keping, dan dia terhuyung-huyung dan jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, indera spiritual Fang Xing yang luar biasa menyapu, dan dia mengulurkan tangan ke belakang dan menangkap seorang kultivator pendek yang sedang membangun fondasi yang sangat ahli dalam serangan diam-diam dari bayangan, dan melemparkannya ke tanah dengan tombaknya yang tinggi. Badai berdarah, membasmi semua orang. Fang Xing mengayunkan tombak manusia perunggu berkaki satu sekali, dan sekelompok kultivator di depannya tersapu. Bahkan kultivator biasa di tahap awal pembangunan fondasi bukanlah tandingannya, belum lagi ada banyak orang pintar yang mencoba memanfaatkan situasi di antara mereka. Pertarungan ini sungguh mengasyikkan. Fang Xing awalnya berniat membasmi, dan dia bahkan lebih kejam lagi. Di antara para kultivator yang datang untuk merampok dan membasminya, setidaknya ada 3 orang di tahap tengah pembangunan fondasi, 7 atau 8 orang di tahap awal pembangunan fondasi, dan sisanya sebagian besar berada di puncak kekuatan spiritual. Mereka sangat kuat, tetapi dia, dengan 1 orang dan 1 bendera, memaksa mereka ke jalan buntu, membasmi mereka dengan kejam, darah berceceran, dan mewarnai bulan sabit yang sudah miring ke arah cakrawala menjadi merah darah. Meskipun Fang Xing tidak terlalu tua, dia adalah pria muda dan berpengalaman yang telah berkecimpung di dunia bawah selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti prinsip tidak boleh memamerkan kekayaan? Saat itu, ia tengah bersaing dengan wanita bermarga jin. Di satu sisi, ia benar-benar tidak menyukai wanita itu dan ingin mempermalukannya. Di sisi lain, ia ingin sengaja memamerkan kekayaannya agar menarik sekelompok orang yang berniat jahat untuk merampoknya. Hanya dengan cara ini, ia bisa mendapatkan cukup banyak darah untuk dikorbankan bagi Raja Jahat Dapeng. Semakin banyak ibel tua ini makan, semakin besar pula kekuatan yang bisa ia kerahkan, yang akan berguna setelah memasuki Suanyu. Sebenarnya, setelah mendengarkan pembicaraan Cuci tentang rahasia peluang peti mati Suan, dia sudah mulai merenungkannya. Jika setelah memasuki alam Suan, akan ada peluang untuk kelincahan dan peluang untuk membangun fondasi, maka tingkat kultivasinya dari tingkat kedua pembangunan fondasi mungkin tidak memberinya banyak keuntungan. Bahkan jika dia mengolah roda penggiling Yin Yang, dia tidak dapat mencapai tingkat mengalahkan semua musuh di tahap pembangunan fondasi, lagi pula, tingkat kultivasinya terlalu rendah. Karena alasan ini, kita hanya dapat meningkatkan kekuatan bendera Wanling. Memiliki bendera ini di tangan akan sangat membantu. Terlebih lagi, ketika dia memamerkan kekayaannya, dia memperkirakan secara kasar bahwa batu roh kelas atas yang dia pamerkan akan memiliki daya tarik yang fatal bagi para kultivator di tahap awal pembangunan fondasi, dan juga akan cukup bagi para kultivator di tahap tengah pembangunan fondasi, tetapi akan sedikit lebih lemah bagi para kultivator di tahap akhir pembangunan fondasi. Oleh karena itu, sebagian besar dari mereka yang akan tertarik padanya pastilah mereka yang berada di tahap awal dan tengah pembangunan fondasi. Mereka yang berada di tahap akhir pembangunan fondasi tidak akan bergerak untuk sejumlah kecil batu roh. Tentu saja, jika perkiraannya salah, dia pasti sudah melarikan diri sekarang dan tidak akan bertarung dengan begitu sengit. Nona muda, dia telah menyinggung bintang jahat. Pelayan tua berjubah abu-abu dari keluarga jin sudah ketakutan saat ini. Dia pikir itu hanya seekor semut kecil yang bisa dengan mudah dia hancurkan sampai mati dan membasminya. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa ini sebenarnya adalah setan kecil yang membasmi orang tanpa berkedip. Apakah tingkat kekuatan ini masih dapat dianggap sebagai tahap awal pembangunan pondasi? Setelah diam-diam mendekat dan bertukar jurus dengan Fang Xing, budak tua berjubah abu-abu itu segera memutuskan untuk melarikan diri. Namun, tepat setelah ia diam-diam menjauh beberapa puluh kaki, ia tiba-tiba merasakan hawa dingin di belakangnya dan merasakan sepasang mata tengah menatapnya.
Sekarang kamu sudah di sini, kamu masih ingin pergi. Di lembah yang telah menjadi genangan darah, Fang Xing tiba-tiba berbalik dan menatapnya. Totalnya hanya ada 10 ahli bangunan pondasi. Apakah tidak apa-apa jika aku membiarkanmu kabur? Kita harus segera pergi. Budak tua berjubah abu-abu itu sangat ketakutan hingga keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. Ia segera mengangkat pedang terbang berwarna merah tua dan terbang tanpa menyisakan sedikit pun kekuatan spiritual. Hah, kamu mau lari? Fang Xing mencibir, melambaikan tangannya dan melemparkan rantai besi hitam, yang menggelinding ke arah budak tua berpakaian abu-abu itu seperti seekor naga hitam. Rantai besi gelap, itu adalah senjata ajaib yang direbut dari tangan pelayan istana Raja Chu. Meskipun tidak sefleksibel tali pengikat abadi, senjata itu dapat menjangkau lebih jauh dari tali pengikat abadi. Wus! Rantai besi Yinming tiba-tiba membengkak dan melesat keluar seperti gas hitam, dan mengejar hingga ke pinggang budak tua berpakaian abu-abu dengan kecepatan kilat. Budak tua itu telah melarikan diri hampir 1.000.000 kali dengan pedangnya, dan merasa sedikit lega, tetapi dia tidak menyangka perubahan mendadak ini. Rantai besi itu menggulungnya di tempat dan menjeratnya dengan erat. Lengan di belakangnya menariknya, dan budak tua berpakaian abu-abu itu terus meratap, dan ditarik kembali seperti layang-layang dengan tali yang putus. Jangan basmi aku. Menghadapi tatapan mata Fang Xing yang dingin, budak tua berpakaian abu-abu itu sangat ketakutan hingga wajahnya pecah dan dia berteriak kesakitan. Seorang kultivator di tingkat keempat bangunan fondasi tidak lagi memiliki keberanian untuk bertarung di depan Fang Xing, yang tampak seperti sura yang berdarah. Jika aku tidak ingin kau membasmiku, maka aku tidak akan melakukannya. Apakah kau pikir aku cucumu? Fang Xing telah membasmi begitu banyak orang, mengapa dia peduli dengan orang ini? Bendera Wanling di tangannya terangkat, dan asap hitam mengepul bercampur dengan tawa ganas Raja Jahat Dapeng melayang keluar. Kau, kalau kau mengampuni nyawaku, kau akan memiliki kesempatan untuk memasuki Suanyu. Kalau tidak, ketika leluhur cahaya emas mengetahui bahwa aku telah terbasmi, dia pasti akan mengejarmu ribuan mil jauhnya. Bagaimana mungkin seorang kultivator pendirian yayasan sepertimu bisa lolos dari metode leluhur cahaya emas? Budak tua berpakaian abu-abu itu terpaksa putus asa dan tiba-tiba mulai berteriak keras. Oh, Fang Xing sedikit terkejut, dan untuk sementara menyingkirkan kekuatan gaibnya melalui Raja Jahat Peng Agung, menatap budak tua itu sambil tersenyum memasuki Suanyu. Ya, leluhur garis keturunan Simo Jingwangku telah menempati formasi itu dan hanya mengizinkan murid-murid dari garis keturunan Jingwangku untuk masuk. Jika kau mengampuni nyawaku dan membawaku ke leluhur Jingwang, aku pasti akan dapat menukarnya dengan kesempatan untuk memasuki Suanyu. Budak tua berpakaian abu-abu itu melihat niat Fang Xing dan mulai berteriak tergesa-gesa. Menduduki formasi, Fang Xing sedikit fokus dan melihat ke arah yang ditunjuk pelayan tua itu. Namun saat ini, 100 mil jauhnya dari tempat Fang Xing dan yang lainnya bertarung, ada sebuah jembatan batu di samping sungai kecil dengan air berwarna merah tua. Di seberang sungai itu ada sebuah tempat dengan cahaya spiritual yang bersinar. Susunan sihir yang agung dan rumit menutupi sisi lain sungai, membuatnya hampir seperti dunia lain. Meskipun hanya dipisahkan oleh sebuah jembatan, energi spiritual di sana 100 kali lebih kaya daripada di sisi ini, seolah-olah itu adalah dua dunia. Tepat di depan jembatan batu, ada seorang kultivator Jindan yang duduk bersila. Rambut dan janggutnya putih, dan usianya tidak dapat diketahui. Wajahnya menyeramkan dan mengenakan jubah linen yang bernoda dan berlumuran darah, yang dipenuhi dengan niat membasmi. Duduknya di sini seperti menjaga jembatan batu. Siapapun yang ingin menyeberang ke sisi lain harus mendapatkan izinnya. Jembatan batu kecil ini awalnya hanya jembatan batu biasa, namun kini telah menjadi lokasi deretan jembatan yang mengarah ke daerah di seberang sungai. Saat matahari terbit, sebuah gerbang akan terbuka di sini, sehingga orang-orang dapat pergi ke seberang. Dapat dikatakan bahwa dengan tinggal di sini, dia menjaga kesempatan bagi keturunannya untuk memasuki alam Suan. Tentu saja, kesempatan ini tidak permanen. Faktanya, masih banyak kultivator Jindan yang telah tiba atau sedang dalam perjalanan, mengincar urat formasi ini. Dengan tingkat kultivasinya, dia hanya dapat memastikan bahwa dia meraih urat formasi ini hari ini, mengirim juniornya sendiri, dan kemudian dia harus menyerahkannya dan menyerahkan urat formasi tersebut kepada kultivator Jindan lainnya, jika tidak, dia akan dikepung oleh orang banyak. Tidak ada cara lain. Setiap kali susunan itu dibuka, waktunya sangat singkat, dan ada begitu banyak orang yang datang dari segala arah untuk mengingini kesempatan itu. Jika dia tidak menjaganya, ketika susunan itu dibuka, semua kultivator akan masuk, dan tempat ini pasti akan kacau balau. Beberapa orang bahkan mungkin berkelahi, mengubah tempat ini menjadi tempat berdarah. Tidak akan mudah bagi semua generasi mudanya untuk masuk. Cicit Buyut Jinfu memberi penghormatan kepada guru. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba.
Junior Yuan Shenglian memberi penghormatan kepada guru. Tidak jauh dari situ, Jin Fu dan Yuan Shenglian datang menunggang kuda, meninggalkan kudanya 100 kaki jauhnya, dan datang untuk memberi penghormatan di depan kultivator Jindan. Orang tua itu membuka matanya, menatap mereka berdua, dan berkata dengan dingin, kalian datang tepat waktu, bagus sekali. Yuan Shenglian juga menyingkirkan emosinya yang tidak menentu di depan lelaki tua itu dan menjawab dengan hormat, saya bergegas ke sini semalaman setelah menerima pesan dari leluhur. Orang tua itu tersenyum dingin dan berkata dengan muram, ini adalah kesempatan langka, yang sulit didapat dalam sejuta tahun. Jika Anda bisa mendapatkan sesuatu, itu akan menjadi keberuntungan besar bagi Anda. Saya, sang leluhur, telah menempati formasi ini untuk Anda dan telah mengambil nyawa 3 ramuan emas dan 10 kultivator pembangun fondasi. Anda harus menghargai kesempatan ini. Setelah memasuki area ini, Anda harus melakukan yang terbaik untuk memperjuangkan kesempatan ini dan jangan mencoreng reputasi garis keturunan cahaya emas gurun barat saya. Mendengar aura pembasmi ini, Yuan Shenglian dan Jin Fu keduanya terkejut dan mengangguk setuju. Hehe, yang bisa kulakukan hanyalah membantu kalian sampai di sini. Setelah kalian masuk, kalian harus mengandalkan diri sendiri. Shenglian, pernikahan kalian dengan Fu Er akan segera diatur. Aku tidak memperlakukanmu sebagai orang luar. Kau dikenal sebagai salah satu dari 4 pahlawan gurun barat, tak terkalahkan di level yang sama, dan seorang jenius teratas dari generasi muda di gurun barat. Aku harus memintamu untuk menjaga cicit perempuanku yang tidak berguna. Mendengar ini, Yuan Shenglian buru-buru menundukkan kepalanya dan berkata, leluhur tua, kamu bercanda. Selama aku di sini, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti kakak Fu bahkan sehelai rambut pun. Jin Fu cemberut dan menyela, leluhur tua, kau tidak tahu, dialah yang membuatku marah. Baru saja di kota Dianjiang, di hadapanku, dia masih menggoda gadis-gadis lain. Bukankah dia sengaja ingin membuatku marah? Ketika Yuan Shenglian mendengar dia mengemukakan masalah ini, dia langsung tersenyum pahit. Leluhur Jin Guang melotot ke arah Yuan Shenglian, dia begitu ketakutan hingga tidak berani mendongak. Patriark Jin Guang mendengus dan berkata, dia suka menggoda bunga dan rumput. Kenapa kamu tidak mencabutnya saja? Jin Fu merasa agak senang dengan dirinya sendiri setelah mendengar ini dan berkata, aku sudah meminta Paman Hong untuk membasminya. Leluhur Jin Guang mengangguk, seolah-olah dia sangat puas dengan perilaku Jin Fu. Dia mencibir lagi, menatap Yuan Shenglian dengan mata aneh, dan berkata dengan cara yang menyeramkan, kamu suka menggoda wanita, itu adalah sifat anak muda. Aku tidak menyalahkanmu, tetapi putri-putri keluarga Jinku tidak bisa diganggu. Jika kamu memprovokasi satu, aku akan membiarkan Fu Er membasmi satu. Jika kamu benar-benar menghargai wanita, kamu harus mengubah kebiasaan buruk ini. Ya. Yuan Shenglian berkeringat dingin, berpikir dalam hati, jika aku bertunangan dengan keluarga Jin, aku akan mengalami masa sulit di masa depan. Kalian tunggu saja di bawah. Setelah mengatakan ini, Patriark Jin Guang tiba-tiba melihat ke kejauhan dan berbicara kepada mereka berdua. Yuan Shenglian dan Jin Fu pergi ke tempat terbuka 10 kaki jauhnya dari lelaki tua itu dan duduk bersila. Di sekitar mereka, sudah ada banyak murid, setidaknya 40 atau 50 orang, yang sebagian besar berada di alam Lingdong, dan hanya 4 yang berada di alam pembangunan fondasi. Setelah mereka duduk, murid-murid yang akrab mengangguk dan menyapa mereka, tetapi suasananya sunyi dan mereka tidak berani banyak bicara. Setelah memberi isyarat, mereka duduk bersila dan menunggu lingkaran sihir terbuka. Seiring berlalunya waktu, fajar di timur semakin dekat dan para pengikut garis keturunan cahaya emas semuanya merasa gembira. Tetapi Jin Fu lama-kelamaan menjadi cemas dan terus menoleh ke belakang sambil berpikir, mengapa Paman Hong belum kembali? Setelah melewati gunung ini, kita akan mencapai formasi tempat leluhurku ditempatkan. Bukankah seharusnya kau membiarkanku pergi? Pada saat ini, Fang Xing telah membawa Cuci dan mengikat budak tua berpakaian abu-abu itu ke tepi Suanyu. Mereka melihat bahwa tempat ini adalah gunung rendah, tingginya tidak lebih dari 300 kaki, dengan lereng yang landai. Sebuah jalan kecil berkelok-kelok langsung ke puncak gunung. Ada juga jalan kecil di sebelahnya yang bisa mengelilingi gunung. Menurut apa yang dikatakan budak tua itu, apa yang disebut leluhur Jin Guang mereka berada di belakang gunung ini, menjaga sebuah formasi. Baiklah, telan pil ini dulu dan simpan ke dalam kantong penyimpanan. Fang Xing melihatnya lalu melemparkan pil penenang kepada budak tua itu. Budak tua itu tidak berdaya. Hidupnya berada di tangan orang lain, jadi dia tidak bisa melawan dan terpaksa menelannya. Fang Xing memasukkan budak tua itu ke dalam tas penyimpanan, lalu menarik lengan baju Cuci dan bergegas ke puncak gunung. Mengikuti jalan setapak di atas gunung, dalam waktu kurang dari secangkir teh, mereka telah mencapai bagian belakang gunung. Namun, di hutan, mereka melihat hampir 100 orang kultivator,
beberapa duduk dan beberapa berdiri, dengan beberapa di tingkat spiritual, beberapa di tingkat pembangunan fondasi, dan bahkan beberapa di tingkat ramuan emas. Di dasar bukit, hanya 1000 kaki jauhnya, terdapat area misterius dengan negeri dongeng halus, tetapi orang-orang ini tidak berani mendekat. Saudaraku, mengapa begitu banyak orang duduk di puncak gunung menikmati angin sepoi-sepoi? Mengapa mereka tidak pergi ke daerah Suanyu dan menunggu? Fang Xing membawa cuci dan mendapati seorang kultivator tahap pendirian fondasi yang tampak ramah dan mulai mengajukan pertanyaan kepadanya. Sayangnya, urat formasi di bawah telah ditempati oleh klan cahaya emas gurun barat, dan tidak seorang pun diizinkan untuk mendekat. Leluhur cahaya emas sangat ganas, dan turun ke bawah berarti mencari kematian. Tidakkah kau lihat bahwa bahkan seorang Master Jin dan hanya bisa tinggal di hutan pegunungan ini? Sang biksu mendesah dan berbicara lembut. Oh, teruslah meniup angin. Fang Xing mundur dan meminta Cuci untuk mencari tempat tinggal sementara dia berkeliling mencari berita. Namun, setelah mengalami beberapa hal, Cuci menjadi sedikit malu dan mengikutinya dari dekat. Fang Xing tidak berdaya dan menyuruhnya untuk mengikutinya saja selama dia tidak mengganggunya saat dia mencari berita. Tak lama kemudian, dia mengetahui sebagian besar situasi di sana dengan menceritakan berbagai cerita kepada orang yang berbeda. Budak tua berpakaian abu-abu itu tidak berbohong. Patriark keluarga mereka, Jin Guang, memang menempati urat formasi, yaitu jembatan batu kecil di kaki gunung. Dia juga brutal dan mendominasi, dan tidak akan membiarkan kultivator dari sekte lain mendekat sama sekali. Dikatakan bahwa untuk merebut jembatan batu kecil ini, telah terjadi beberapa pertempuran sejak kemarin. Puluhan orang telah tewas di tangan Patriark Jin Guang, termasuk 3 Jindan. Saat itu semua pembudidaya ketakutan dan tidak ada seorang pun yang berani memprovokasi monster emas tua ini. Tampaknya situasinya lebih serius dari yang saya kira. Fang Xing menghela napas dalam hatinya. Awalnya dia berpikir untuk datang ke sini untuk membasmi wanita bermarga Jin, tetapi dia tidak menyangka bahwa ada ramuan emas di keluarga Jin mereka. Dalam kasus ini, apalagi membasminya, bahkan memasuki Suanyu akan menjadi masalah yang sangat rumit. Meskipun dia menangkap budak tua berbaju abu-abu, dia tidak berpikir dia benar-benar bisa menggunakan budak tua ini untuk ditukar dengan kesempatan memasuki Suanyu dari monster cahaya emas. Budak tua itu membanggakan dirinya sendiri hanya untuk menyelamatkan hidupnya. Jika dia benar-benar menyandera budak tua ini untuk bernegosiasi dengan monster cahaya emas, kemungkinan besar monster tua itu akan menamparnya sampai mati dengan satu telapak tangan. Menunggu di sini bukanlah solusi. Aku akan bernegosiasi dengan monster tua Jin Guang. Pada saat ini, seorang Taois berjubah hitam berdiri tidak jauh dari sana, mengerutkan kening, dan bergegas menuruni gunung. Orang ini juga memiliki tingkat kultivasi inti emas, dan membawa selusin murid bersamanya. Fang Xing baru saja menanyakannya. Tampaknya mereka berasal dari Sekte Taixuan di Gunung Funiu. Dikatakan bahwa mereka telah tiba kemarin, tetapi leluhur Jin Guang sangat ganas, sehingga mereka tidak dapat merebut urat formasi, dan telah menunggu sampai sekarang, dan masih meniup angin di gunung. Rekan Taois Jin Guang, bisakah kita ngobrol? Pendeta Tao tua berjubah hitam bergegas menuruni gunung, membungkuk hormat dari kejauhan, dan bertanya dengan sopan. Apa yang perlu dibicarakan? Lebih dari selusin orang telah tewas saat mencoba merebut formasiku. Apakah kau ingin mencoba juga? Monster tua Jin Guang yang menjaga jembatan batu kecil itu membuka mata anehnya, memandang dengan muram, dan berbicara dengan sangat kasar. Pendeta Tao tua berjubah hitam itu berkata dengan tergesa-gesa, rekan Taois Jin Guang adalah kultivator terbaik di Gurun Barat, dan dia ditakuti oleh seluruh selatan. Aku, Pendeta Tao tua Hei Xiao, baru saja membentuk ramuan itu, jadi bagaimana mungkin aku berani menyentuh jenggotnya? Aku hanya ingin membicarakan sesuatu denganmu. Setelah generasi muda Pendeta Taois Jin Guang memasuki Suanyu, jika urat-urat formasi belum tertutup, bisakah kau membiarkan generasi mudaku masuk? Jika kau setuju, semua orang di Sekte Taixuan akan berterima kasih. Haha, kamu mau meminjam jalanku? Patriark Jin Guang tertawa muram. Baiklah, 100 roh untuk setiap orang, jangan curang. 100. Mendengar angka tersebut, lelaki tua berpakaian hitam itu pun langsung terlihat malu, dan terjadilah kegemparan di pegunungan dan hutan. 100 saripati roh. Apakah monster tua ini gila? Jika dia menginginkan kurang dari itu, kita bisa memberikannya kepadanya, tetapi bagaimana kita mampu membeli 100 saripati roh? Untuk sesaat, semua petani di hutan membicarakannya, dan mereka semua mengerutkan kening. Esensi spiritual yang disebutkan oleh monster tua Jin Guang sudah menjadi mata uang tingkat tertinggi di dunia kultivasi. Ia memiliki asal yang sama dengan batu spiritual, tetapi tidak diciptakan oleh langit dan bumi. Sebaliknya, ia diekstraksi oleh praktisi menggunakan batu spiritual kelas atas.
Untuk memurnikan setiap jumlah standar esensi spiritual, dibutuhkan hampir 100 batu spiritual kelas atas. Karena kompleksitas pemurnian, nilainya jauh melebihi 100 batu spiritual kelas atas, dan sangat langka. Esensi spiritual seperti itu biasanya digunakan oleh para kultivator jin dan untuk mengisi kembali konsumsi cahaya dan esensi itu tak ternilai harganya dan langka. Namun, monster tua Jin Guang langsung meminta 100 esensi spiritual. Ini sama sekali bukan negosiasi, tetapi mempersulitnya. Jika kau tidak mampu menemukan jawabannya, keluar saja. Monster tua Jin Guang berteriak dengan keras, tidak hanya pada Tao tua berjubah hitam, tetapi juga memutar matanya dan melirik hutan dengan dingin. Aku berjuang keras untuk memenangkan formasi ini. Siapa kamu? Kamu ingin memanfaatkannya tanpa membayar harganya. Aku bilang pada kalian orang menyebalkan, jika kalian memiliki esensi spiritual, bawalah kepadaku. Aku akan membiarkan kalian meminjam jalan itu. Jika kalian tidak memiliki esensi spiritual, keluarlah dari sini secepat mungkin. Aku lebih suka melihatnya perlahan mendekat daripada membiarkan kalian orang menyebalkan menjauh darinya. Begitu kata-kata itu diucapkan, semua petani di hutan tampak tidak senang. Fang Xing mencibir, berpikir kalau temperamen monster tua Jin Guang ini agak mirip denganku. Pendeta Tao berjubah hitam itu juga seorang jindan yang bermartabat, tetapi dia dimarahi oleh monster tua Jin Guang secara langsung. Wajahnya benar-benar jelek, tetapi memikirkan keganasan monster tua Jin Guang, dia tidak berani marah. Dia memikirkan situasi keseluruhan dan berkata sambil tersenyum, rekan Taois Jin Guang, bukan berarti saya tidak ingin membayar harganya, tetapi 100 esensi roh per orang benar-benar terlalu mahal. Saya ingin tahu apakah rekan Taois Jin Guang bisa fleksibel. Terlalu mahal. Monster tua Jin Guang tertawa muram, tidak seorang pun tahu takdir abadi macam apa yang ada di Suanyu, tetapi bisa begitu dihargai oleh sekelompok orang di Senzu, itu pasti sesuatu yang luar biasa. Datang sehari lebih awal akan memberimu lebih banyak harapan. Datang sehari lebih lambat mungkin tidak memberimu apa-apa. Hehe, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Semakin banyak master yang datang ke Juyao Ridge, dan persaingan akan semakin sengit. Dengan kekuatanmu, kau tidak akan bisa meraih urat formasi bahkan jika kau menunggu 100 hari lagi. Dalam hal ini, apakah kau masih berpikir itu mahal? Ini, coba aku pikirkan lagi. Pendeta Tao tua berjubah hitam merasa malu, lalu berbalik dan perlahan mundur. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Hehe, si monster tua Jin Guang ini bahkan tidak mau meminjam jalanku. Fang Xing tersenyum dingin, dan samar-samar ia menebak sesuatu dalam hatinya. Jika monster tua Jin Guang benar-benar ingin meraup untung besar dengan menggunakan formasi ini, ia tidak akan meminta harga setinggi itu. Setidaknya ia akan mengizinkan orang untuk menawar. Negosiasi adalah hal yang wajar. Namun sekarang ia meminta 100 esensi roh dan tidak mengizinkan orang untuk menawar. Ini sudah menunjukkan bahwa orang menyebalkan tua ini tidak ingin siapapun membiarkannya lewat. Fang Xing juga samar-samar tahu alasannya. Kesempatan di Suanyu begitu penting sehingga wajar saja semua orang ingin masuk dan melihatnya. Namun, mereka yang tidak bisa masuk mencoba segala cara yang mungkin untuk masuk. Beberapa sudah masuk, atau telah mengirim junior mereka sendiri, tetapi tidak ingin membiarkan yang lain masuk. Lagi pula, tidak seorang pun tahu berapa banyak kesempatan abadi yang ada di sana, jadi mengapa kita harus mengirim orang luar untuk bersaing dengan junior kita sendiri? Dalam hal ini, ide menyuap orang untuk memasuki alam Suanyu melalui uang sama sekali tidak layak, dan bahkan menunggu di sini bukanlah solusi. Setelah monster cahaya emas pergi, mungkin monster cahaya hijau atau monster cahaya hitam akan datang. Bagaimanapun, apa yang dikatakan monster cahaya emas tadi benar. Semakin banyak master yang datang, dan persaingan di sini hanya akan menjadi lebih sengit. Bagi mereka yang tidak mencoba masuk sekarang, bahkan jika mereka menunggu 10 hari atau setengah bulan lagi, tetap tidak akan ada jalan. Xiao Jiu, apa yang harus kita lakukan? Cuci juga menemukan bahwa memasuki Suanyu jauh lebih sulit daripada yang dia kira sebelumnya, dan dia berjongkok di samping Fang Xing dengan frustrasi. Bagaimana kalau aku menjualnya kepadamu dan melihat apakah itu bernilai 100 saripati roh? Fang Xing memutar matanya dan melotot ke arah Cuci. Cuci menatap Fang Xing dengan marah dan mencubit lengannya. Cubit aku lagi. Fang Xing mengulurkan tangannya dan memukul kepala Cuci. Cuci memegangi kepalanya yang kesakitan dan menatapnya tajam. Apakah orang menyebalkan ini tidak pernah tahu bagaimana bersikap lembut dan perhatian terhadap wanita? Fang Xing mengabaikannya dan duduk di tanah, menggambar lingkaran tanpa tujuan di tanah dengan dahan, seolah sedang memikirkan sesuatu. Sehat. Setelah beberapa saat, Fang Xing tiba-tiba menghela napas, berdiri dan berjalan menuju tempat para pengikut Sekte Taixuan berkumpul tidak jauh dari sana. Cuci segera berdiri sambil berpikir, apakah orang ini marah lagi? Jangan tinggalkan dirimu sendiri,
ikutilah dengan ama. Apa yang akan kamu lakukan? Fang Xing terkekeh dan berkata, aku akan berbicara dengan para jin dan itu dan membasmi monster tua Jin Guang. Cuci terkejut saat mendengarnya, dan berpikir dalam hati, bagaimana mungkin kamu, seorang kultivator tahap pendirian fondasi, memiliki keberanian untuk membasmi leluhur inti emas. 270.